Teh Kak Pufi. Halo Teteh. Baik, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa kumpul di subuh-subuh di hari Sabtu yang mudah-mudahan lebih luang dibanding hari-hari yang lain. Dan sambil menunggu teman-teman kita join, kita akan opening dulu ya. Kak Pufi, gimana kabarnya nih di Malang? Belum enggak ya? Alhamdulillah baik. Ya, tema kita hari ini menarik ya, mengenai depresi. Jadi kalau misalnya yang saya pelajari nih di kedokteran kan ada kadang-kadang orang overestimate gitu ya. Ini saya depresi gitu, padahal mungkin bukan. Kadang-kadang suka jadi miss gitu, Taina. Malah yang depresinya malah nggak ngaku karena nggak Nah, itu dia, itu maksud saya gitu. Jadi kalau kita lihat ya dari angka di kesehatan jiwa ya di Jawa Barat ini kan diasumsikan sekitar 19-20% ini katanya kan ada gangguan jiwa ya di masyarakat kita 19-20% ini, dan hanya 1% itu yang mungkin bisa kita lihat yang suka di jalan ya, itu yang termasuk ke schizofren gitu. Justru sisanya ini kemana nih? Jadi kayak ada gunung es yang kelihatannya itu sedikit tapi justru di bawahnya ini banyak sekali gitu. Dan kalau sedikit mengobrol gitu dengan teman-teman, aduh saya depresi. Justru kalau saya lihat sebentar ini ada depresi ngaku sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita ada rancu gitu. Jadi antara cemas, stres biasa, cemas dan depresi gitu ya. Jadi nanti kita mungkin coba gali lebih lanjut ya, Teh Ine. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah kemudian kita merasakan satu kecemasan, itu kan stres ya, yang nanti mungkin ada dilanjutkan dengan resilience ya. Jadi ada kita menguasai diri kita sendiri, kemudian setelah itu kan naik gitu kan, kemudian turun lagi. Nanti ada kecemasan sedikit, turun lagi, itu kan masih normal. Tapi kalau misalnya sudah ada kecemasan yang terus-terusan sampai ada psikosomatis, nah itu berarti gangguan cemas gitu. Ada kecemasan, ada gangguan cemas. Ini yang kadang-kadang suka keliru juga. Kalau sudah gangguan cemas itu kan harus ke psikiater. Kemudian nanti ujungnya ada depresi. Nah, depresi ini seperti apa gitu ya, kalau misalnya sudah ngurung diri di kamar, nggak mau komunikasi. Nah, justru orang depresi ini mungkin nggak ngerasa depresi seperti kata Taine tadi ya, dan teman-temannya yang harus lebih aware untuk memperhatikan. Mungkin gitu ya. Kak Pufi, ada yang mau di-share? Kadang pun juga nggak kedetek, Teteh. Dia depresi atau enggak, ngerasa atau enggak, tapi tahu-taunya kalau sedang di terapi itu kan baru ketahuan itu akar masalahnya. Awalnya dari cemas, terus menerus, tiba-tiba ketahuannya ternyata sudah hampir 1 bulan nggak bisa tidur malam, takut ada suara ini dan itu. Ya, itu baru ketahuannya di sana. Iya, jadi memang nanti ada beberapa kalau misalnya saya pelajari itu yang mungkin mengarah ke arah psikotik ya, sudah ada halusinasi ya, ini sudah yang benar-benar parah gitu ya. Baiklah kalau gitu kita mulai saja ya, mangga Teh Ine. Saya nggak akan mengenalin lagi karena sudah hits. Memperkenalkan diri. Iya betul. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu pakai alat-alat mahal. Mari kita bandingkan. Ini maaf ada yang bocor ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita mulai sama-sama dengan doa awal belajar ya, karena kita sama-sama belajar ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Kita mohon kepada Allah ilmu yang akan kita bicarakan ini bermanfaat untuk kita semua. Ini sebentar, kenapa saya kelihatannya kok kayak ngedip-ngedip ya? Virtual background-nya saya matiin dulu ya. Ya teman-teman, apa yang kita bicarakan ini memang menarik ya, seperti tadi disampaikan oleh Teh Emma gitu ya. Ini
mengenai depresi ini ya. Nah, sebelum saya bahas kenapa kok ini menjadi topik yang saya angkat beberapa tahun ke belakang ya, menjadi topik yang saya bahas gitu. Jadi izin saya menceritakan background-nya kenapa ini dibahas ya. Sebelum pandemi ini terjadinya, saya kan salah satu yang saya kerjakan itu meneliti ya. Jadi di suatu kampus gitu ya. Jadi saya pikir waktu itu semuanya baik-baik aja gitu, orang-orang di sekitar saya, dan suatu ketika saya sangat kaget pagi itu mendengar, meskipun orangnya saya nggak kenal ya, ada orang yang bunuh diri. Maaf ya, saya mulai dengan ini. Ada orang yang bunuh diri di sekitar dekat saya gitu ya, meskipun saya nggak kenal, dekat saya. Dan itu ya tadi ya Teh Emma ya, orang ini kelihatan sehari-harinya tuh baik-baik aja. Bahkan karya-karyanya banyak. Ada di Google namanya juga, karya-karyanya banyak. Dan teman saya yang satu malah komentar, loh Bu, saya tuh kemarin-kemarin sering ngelihat dia hadir di masjid. Cuman memang agak aneh berdiri di pintu masjid gitu. Kayak nunggu orang yang bisa diajak ngobrol atau nunggu siapa gitu. Jadi kalau sekilas kita ngelihat seperti baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau kita udah terjadi baru kita pantesan gini, pantesan gitu ya. Jadi tadi benar seperti yang Teh Emma bilang gitu ya. Banyaknya yang ngaku-ngaku depresi itu sebenarnya enggak. Malah yang sebenarnya itu merasa nggak depresi gitu ya, karena beberapa hal ya nanti kita bahas kenapa orang yang sebetulnya depresi itu enggak mengaku atau bahkan nggak mengenali dirinya depresi gitu. Nah, jadi latar belakangnya itu karena waktu itu saya, ya Allah, kok saya nggak sempat ngenalin kondisi ini, kok saya nggak bisa bantu orang yang di dekat saya gitu ya. Sempat waktu itu menyesal gitu ya. Tapi waktu itu alhamdulillah dengan teman-teman, ayo kita bikin sharing-sharing tentang ini. Yang utamanya adalah untuk minimal membuat suatu wadah di mana orang itu bisa curhat gitu ya, bisa menyampaikan unek-uneknya kayak tadi ke TMA ya, ini bukan depresi, ini cuma kecemasan gitu ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman yang belum tahu, TMA ini dokter ya, jadi nanti untuk hal-hal yang medis sih silahkan dengan TMA ya. Nah, jadi juga salah satunya stigma bahwa depresi atau gangguan jiwa itu memalukan gitu ya. Jadi orang kan nangkapnya kalau gangguan jiwa itu maaf ya gila gitu ya. Padahal kan enggak juga seperti itu. Banyak kelasnya gangguan jiwa gitu ya. Dan justru kalau merasa malu itu malah memperburuk keadaan gitu ya. Jadi lebih baik mencari pertolongan yang profesional gitu ya, supaya bisa ditangani, dan insya Allah bisa ditangani gitu. Jadi hal yang pertama dibutuhkan itu adalah mengenali dulu dan mengakui dulu dan membuang stigma ini gitu ya. Memang perlu proses untuk membuang stigma, tapi kita perlu sadarkan kepada sekitar kita bahwa curhat aja, kalau ini nggak apa-apa, jangan merasa malu gitu ya. Yang penting curhatnya ke tempat yang benar, ke orang yang tepat gitu ya. Jangan sampai curhat ke orang yang salah terus malah jadi orangnya ikut stres gitu ya. Jadi, nah ini teman-teman, sebagian di grup ini adalah teman-teman saya yang juga terapis ya. Jadi untuk yang belum ikut save bisa kontak mungkin temannya yang mengajak ke sini. Nah, saya itu ya, jadi background-nya kenapa itu dibahas, karena penting, dan pentingnya itu karena tadi banyak yang belum menyadari. Saya izin share screen ya, Tema. Dan kawan-kawan ini saya share. Maaf ya, karena saya ini dosen ya, jadi senangnya pakai slide gitu, jadi supaya ada catatan. Ya, jadi teman-teman yang akan kita bahas ini adalah sebagian besar dari pengalaman saya menerapi orang-orang yang depresi. Dan kabar baiknya setelah tadi saya sempat menyesal karena ada sempat yang bunuh diri, setelah itu ada yang minta tolong dari kampus yang lain pada saya. Ada seorang mahasiswa yang udah mencoba bunuh diri 2 kali dan gagal gitu ya. Dia sudah minum puluhan Panadol, TMA, puluhan diminum, udah masuk ke ICU gitu ya, tapi ternyata Allah berkehendak orang ini supaya berproses gitu ya, bukan untuk mati duluan. Mudah-mudahan husnul khotimah gitu.
Dan yang melegakan hati itu kita bisa atas izin Allah membimbing mahasiswa ini sampai akhirnya yang bikin saya sampai nangis suatu malam itu dia bilang, Bu, saya sekarang udah sholat lagi, Bu. Saya tadi tahajud. Wah, itu rasanya lega gitu ya. Jadi sebetulnya intinya bukan apakah dia nanti wafat atau enggak ya, asal jangan bunuh diri, tapi yang penting tuh husnul khotimahnya itu ya, supaya kita bisa jadi teman-teman yang saling mengingatkan gitu ya. Ya gitu teman-teman. Dan topik pembahasan depresi ini sebenarnya nggak cukup dibahas hanya 1 jam 2 jam. Makanya saya di sini sebutkan bagian 1. Jadi untuk teman-teman yang memang tertarik di sini ya mudah-mudahan untuk membantu orang di sekitar ya. Nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti bukan hanya saya saja ya. Nanti Teh Emma akan mudah-mudahan Teh Emma ini ya sharing dari sisi medis karena ini perlu kolaborasi juga dengan medis ya. Gitu. Jadi ini saya sebut dengan 3 jurus anti nyesek gitu ya. Karena biasanya kalau ngobrol-ngobrol sama yang kena depresi itu banyak sekali ngulang kata nyeseknya gitu. Aduh nyesek sekali Bu, aduh ini gitu ya. Seperti itu. Jadi 3 jurus anti nyesek. Gitu. Nah, jadi saya yakin kita berkumpul di sini atas izin Allah supaya kita dengan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jadi sharing ini saya persembahkan untuk teman-teman sekalian yang terus melakukan perjalanan spiritual dalam rangka memperbaiki diri terus-menerus dalam menggapai cintanya dan untuk semakin mencintainya. Amin. Jadi untuk teman-teman yang terus-menerus menebar manfaat sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya orang dengan sepenuh welas asih seperti yang dicontohkan oleh Rasul mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik teman-teman, saya perlu kesepakatan dulu nih dari teman-teman ya, bahwa apa yang akan kita bicarakan di sini tidak hanya sekedar ilmu, tapi kita akan praktekkan ya. Bisa prakteknya kepada diri sendiri, bisa prakteknya kepada sekitar kita. Ya, apa yang akan kita bahas di sini di pertemuan pertama, apa itu depresi? Ya, sekilas saja, statistik, gejala dan mindset-nya. Kemudian beberapa kasus kita bahas. Yang AIDA saya hanya sekilas saja, karena nanti itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kita akan bicara dulu jurus pertama. Ya. Kemudian ada kasus dan home fun supaya kita bisa praktek. Nah, izin teman-teman saya memulai dengan ini sebuah film, karena saya suka nonton film ya, Mbak Fufi juga suka nonton ya. Mudah-mudahan ini apa buat teman-teman yang nggak terlalu suka nonton juga bisa dipahami ya. Jadi ini saya pikir bagus untuk menjadi contoh ya. Sebuah film yang waktu itu saya dapat random aja gitu. Nama filmnya itu Cinta Itu Buta. Tahun 2019. Nah, kenapa saya tiba-tiba tertarik untuk nonton? Karena waktu itu saya lagi seneng sama salah satu komikus ya, Dodit Mulyanto. Ada yang kenal ya teman-teman? Saya kira lumayan ini ya, lumayan banyak yang tahu ya. Ya, lucu banget tuh. Gitu. Dan satu hal dan ya kenapa saya nonton juga karena saya lihat bahwa Mas Dodit ini setiap mau menyampaikan sesuatu, meskipun kelihatannya hanya lucu-lucuan biasa, tapi itu dengan persiapan yang matang gitu ya. Topiknya sederhana tapi persiapan matang, makanya saya pikir saya akan nonton nih filmnya, pasti bukan film yang biasa gitu ya. Nah, tapi waktu saya melanjutkan nonton ini, awal-awalnya tuh sempat ini apa sih film nggak jelas banget gitu, loncat sini loncat sana gitu, kayak nggak nyambung gitu. Jadi apa baru paham, oh begini ceritanya itu di akhir. Ternyata setiap kepingan-kepingan yang nggak nyambung itu ternyata setelah di akhir melihat menjadi suatu gambaran yang indah gitu ya. Jadi ini analoginya seperti kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita ngeliat ini apa sih hari ini, karena kita nggak tahu ini maknanya apa gitu ya. Jadi marah-marah ini apa, nggak sesuai dengan harapan kita, itu pada kepingan-kepingan puzzle gitu. Yang sering kali kita lihat kayak nggak nyambung gitu. Atau bertanya-tanya, atau bahkan sempat marah, kok harusnya begini gitu ya. Kayak saya nonton film itu, kok gini sih, ini gimana sih sutradara gitu ya, so tahu ya penonton. Harusnya gitu, nggak begini gitu ya. Dalam hidup juga kita sering gitu. Ini harusnya gini nih, kok begitu gitu ya.
ada maha sutradara ya gitu yang maha tahu atas apa yang terjadi kepada kita ya. Nah, di film ini endingnya dimunculkan beberapa flashback kejadian sebelumnya gitu. Sehingga kemudian oh iya begini begitu, memberikan pemahaman yang berbeda saat waktu awal itu diperlihatkan gitu. Maka ini yang penting kita lakukan itu muhasabah diri ya, melihat ke belakang itu bukan untuk kita sedihkan atau apa, tapi melihat kepingan-kepingan puzzle ini dan menjadi bagian dari proses tumbuh kita ya, insya Allah, amin. Jadi ini ujung dari film ini adalah tentang cinta yang tulus ya. Jadi di situ yang dimainkan oleh Dodit Mulyanto, cinta yang tulus, tapi di perjalanan itu si pemeran wanitanya itu merasa ini apa sih, gangguin apa segala macam. Tapi begitu di akhir baru sadar bahwa cinta yang tulus yang dia menjaga dan seterusnya gitu ya, baru disadarinya belakangan gitu. Jangan sampai kita menjadi kisahnya seperti ini ya gitu ya. Baru tahu oh ya ternyata ini Allah Maha mencintai kita gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, terlambat tahu daripada nggak tahu, dan kita berproses untuk itu ya, untuk semakin mencintai Allah gitu. Jadi ini analogi saja teman-teman, begitulah kehidupan, kadang kita dibuat marah, kesal, sedih, baper gitu karena kita hanya melihat puzzle-puzzle yang tidak lengkap. Saya kasih lihat di bawah ini contoh potongan puzzle yang sebelah kiri itu kayak berantakan, nggak beraturan, apa sih ini gitu ya. Begitu kita mulai susun, kita bisa melihat sebagiannya, dan ini terserah kita, apa kita mau melihat fokusnya kepada puzzle yang sudah tersusun ini, sehingga itu juga menjadi bagian yang indah, atau kita mau fokus terhadap dua puzzle yang hilang, sehingga kita jadi rasanya nyesek apa gitu ya. Nah, ini kita yang memutuskan ya, apakah melihat keindahan atau melihat yang putih yang belum ada gitu. Dan insya Allah dengan semakin berproses, kita akan bisa melihat keseluruhan apa yang terjadi kepada kita itu sebagai sesuatu yang indah, sehingga kita bisa bilang bahwa kalaupun hidup kita diulang lagi, kita nggak akan minta itu semua berubah, gitu ya. Kita akan minta kepada Allah sama seperti itu, karena dari situlah kita semua menjadi kuat ya, karena dari situlah kita menjadi tumbuh, gitu ya. Mungkin kalau kisahnya lain, kita tidak menjadi sekuat sekarang. Jadi itu yang bisa saya share dari film Cinta Itu Buta ya. Nah, baik teman-teman, tadi sudah dibahas oleh Teh Emma di awal ya, sekilas tentang depresi, dan banyak yang ngaku-ngaku depresi padahal hanya cemas gitu ya. Sementara yang sebetulnya depresi tidak mengakui atau malah belum tahu gitu ya. Jadi ini sedikit saja saya ambil ya dari beberapa referensi bahwa depresi adalah suatu kondisi berupa perasaan sedih yang terus-menerus ini ya. Sebenarnya kalau sedihnya sekali-kali itu kan normal gitu. Malah nggak normal kalau nggak pernah sedih ya, yang berdampak negatif ya. Nah, sedihnya berdampak negatif. Jadi ada sedih yang berdampak positif gitu ya, jangan khawatir. Berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Jadi di sini kata kuncinya adalah bukan sedihnya, tapi berdampak negatifnya gitu ya. Nah, kemudian mereka yang mengalami depresi cenderung merasa terjebak dalam kondisi yang tidak ada harapan. Gitu. Jadi kalau kita melihat kita sedih, marah, tapi kita melihat ada harapan kita untuk menjadi lebih baik, itu bukan depresi gitu. Nah, ini orang-orang yang merasa tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, penuh penolakan, ya seperti kasus-kasus yang saya tanya, Bu, saya nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa, teman-teman saya begini, bahkan ibu saya begitu, bahkan Bu psikolog aja udah nolak saya, itu yang anak yang mau bunuh diri 3 tahun lalu. Bu, saya tuh udah ditolak sama psikolog, Bu. Dibilangnya saya itu mengada-ada apa segala macam itu. Merasa ditolak oleh sekitar, dan ini merasa tidak berharga, gitu ya. Sehingga ya itu, nauzubillah ya, banyak yang bunuh diri itu karena ini, gitu. Gejala lain yang mungkin muncul adalah perasaan bersalah, ya, perasaan bersalah yang terus-menerus, mudah tersinggung, ya, mudah ngembekan gitu ya. Lebih jauh lagi, individu yang mengalami depresi dapat juga merasa malunya berlebihan gitu ya, atau gelisah yang berlebihan. Selain perubahan suasana hati, individu dengan gejala depresi cenderung kehilangan minat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dianggap menyenangkan. Dan ada semangat lagi gitu, kehilangan nafsu makan atau sebaliknya gitu ya, makan dengan porsi berlebih. Penderita juga akan kesulitan untuk konsentrasi, kesulitan mengingat detail-detail yang umum, ya,
Bahkan pernah satu orang yang saya terapi itu mengalami amnesia ya TMA, kalau yang ini ya, kehilangan memori itu ya. Penderita juga kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Banyak takutnya, banyak curiganya, gitu ya. Nah ini mendorong individu untuk mengakhiri ya, nauzubillah. Maka kita di sini berkumpul semoga bisa mencegah ini terjadi, membantu di sekitar kita ya. Gejala-gejala yang secara fisik muncul ya, ini mungkin yang pantas membahas TMA ya nanti di sesi lainnya. Ada insomnia, hipersomnia, kelelahan. Maksudnya kelelahan tuh sering kelelahan yang tiba-tiba muncul, kesakitan, gangguan pencernaan, stamina menurun, ya cepat capek gitu. Juga ditemukan pada kasus depresi ya seperti ini gitu. Jadi ini tentu saja nanti penanganannya perlu multidisiplin ya, tidak hanya dari spiritual tapi juga dari medis gitu. Tapi seringkali meskipun diobatin secara medis, kalau dasarnya belum diperbaiki ya, maka itu akan begini lagi gitu, akan begini lagi. Kakak saya seorang dokter gitu menyampaikan pada saya, ini orang kumat lagi nak gitu, udah diobatin kumat lagi. Sepertinya ada masalah psikis gitu. Jadi kakak saya sering minta tolong saya tanganin psikisnya dulu deh gitu supaya nggak kumat lagi sakitnya. Jadi kakak saya juga nggak suka ngasih obat berulang-ulang sama pasiennya, kok ini lagi berarti ada masalah lain. Nah ini yang pertama ini penyebabnya ini perlu penanganan medis ya, tema ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama serotonin. Dan kemarin kakak saya ahli saraf ya menyampaikan bahwa ada ketidakseimbangan mineral dalam tubuh juga seperti itu ya. Tapi kebanyakan sih kasus depresi itu ya 70% 80% itu karena masalah psikis gitu ya. Jadi kalaupun dibantu mineralnya dan seterusnya, tapi karena ada masalah psikis yang belum ditangani ya muncul lagi. Jadi ini ada tekanan beban psikis, dampak pembelajaran perilaku terhadap situasi sosial ya. Contohnya ini mental victim ya. Mental victim itu merasa selalu menjadi korban gitu. Jadi memang ini biasanya kalau menangani kasus depresi ya Teh? Iya, menyalahkan orang lain. Iya, menyalahkan orang lain ya, mental victim itu ya. Jadi saya begini gara-gara dia, saya begini gara-gara dulunya saya dibeginikan gitu ya. Selalu menyalahkan orang lain gitu ya. Yang sebetulnya nggak apa-apa, ini suatu proses gitu ya. Orang berproses tuh biasanya mulai menyalahkan dulu gitu ya. Nanti setelah menyalahkan orang lain bergerak jadi menyalahkan diri sendiri gitu ya. Begitu nanti berproses ya, ada memang ya maksudnya kalau itu terjadi ya sudah, itu wajar, memang suatu proses gitu ya. Yang penting jangan lama-lama di kondisi itu. Nah, faktor sosial lingkungan juga bisa ya, karena kehilangan pasangan hidup gitu yang ya nggak ada sih dibilang orang yang udah siap ya di mana-mana gitu ya. Cuman seberapa lama kesedihannya, seberapa lama kondisi terpuruknya itu ya. Atau kehilangan pekerjaan gitu ya. Pasca bencana ini makanya alhamdulillah kita dan teman-teman bisa bantu ya kalau ada kejadian-kejadian, atau teman-teman bisa panggil kita ya untuk tim psikososial ya di tempat bencana. Kemudian bisa juga karena dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya yang mungkin hanya hal-hal yang sepele gitu ya. Jadi saya ingat lagi tadi yang kasus yang awal saya sebutkan itu, yang ada yang bunuh diri itu. Jadi dia sebetulnya pas udah dibaca lagi tulisan-tulisannya gitu ya di Facebook atau di apa gitu, orang baru mulai sadar, oh ini dia ternyata punya masalah gitu. Dan dia menulis sendiri sebelum bunuh dirinya itu, kejadian yang memicu, kejadiannya kecil tapi memicu dia untuk melakukan itu adalah dia ngelihat kucing ketabrak gitu. Dia lihat begitu mudahnya ya mati, dia bilang ternyata kucing ketabrak langsung mati gitu. Itu 2 hari sebelumnya kalau nggak salah dia tulis gitu. Jadi bisa jadi karena kejadian kecil itu jadi memicu lagi gitu ya. Nah, kasus depresi ini sangat unik dan personal itu ya. Jadi bisa hal yang terjadi kepada si A
si A biasa-biasa aja menghadapi itu, tapi buat si B itu menjadi suatu kesedihan yang mendalam gitu ya. Jadi kita nggak bisa compare memang satu dengan yang lain. Ya kalau kita mudah-mudahan kita cukup punya empati ya, sehingga begitu orang lain mengalami nggak komen, itu kan cuma masalah kecil atau apa gitu ya. Karena mungkin buat dia nggak masalah kecil gitu ya. Karena tadi seperti Teh Emma dan Mbak Fufi bilang, ada fenomena gunung es. Nah ini saya gambarkan di bawah ya. Yang munculnya itu kayak kecil gitu ya, tapi ternyata di bawahnya itu gitu, bongkahan esnya besar gitu, yang membuat itu tuh menjadi tadi kan, ternyata masa lalunya ternyata begini, yang belum dirilis gitu ya, belum masih teringat-ingat terus gitu ya. Jadi kasus depresi ini biasanya di belakangnya itu kompleks gitu ya, sehingga makanya perlu bantuan profesional untuk menangani ini gitu ya. Pernah saya satu kasus tema ini, orangnya yang mengalami depresi ini ya tadi mengalami amnesia dan juga epilepsi gitu. Jadi waktu saya terapi saya tahu ini kemungkinan akan ada yang membuat dia kaget gitu. Jadi saya waktu itu siap-siap, saya lagi praktek di klinik, di sebelah saya Dokter Syaraf ya, kakak saya gitu. Jadi bisa bantu kalau ada kejadian seperti itu. Nah, yang menarik waktu dulu kejadian itu, kemudian saya diskusi juga dengan salah satu guru kita ya, Pak Faiz, tentang kasus ini, dan kita mengadakan diskusi dengan di kampus-kampus itu kan biasanya suka ada ini ya, biro-biro yang ini ya, bantuan psikis gitu ya, bimbingan dan konseling BK gitu. Nah, ini salah satunya kasus yang diangkat dari hasil bimbingan konseling di satu kampus yang besar itu adalah banyaknya kasus bunuh diri dan banyaknya curhatan mahasiswa stres karena yang disebut dengan mental juara kasusnya itu. Ya, jadi ini suatu kampus yang besar gitu ya terjadinya. Mental juara itu apa? Jadi banyak sekali anak-anak yang dari SD-nya sama orang tuanya udah harus juara gitu ya. Atau memang anaknya menjadi juara tanpa diharuskan gitu. Kemudian SMP, SMA juara terus. Begitu ngumpul di kampus, kan beda kondisinya gitu, situasinya juga beda, penyesuaiannya beda. Si anak ini kemudian tidak menjadi juara gitu. Dan mentalnya udah harus, ada juga beberapa orang yang didorong terus oleh ibunya, oleh bapaknya gitu. Kenapa IP-nya segini ya, udah khawatir. Ya, sebetulnya kan orang tua itu sebagai perwujudan kasih sayang ya, supaya anaknya tetap progressing, tetap maju gitu ya. Tapi kan pertanyaannya bagaimana mengukur kemajuan anak itu ya, indikatornya kan banyak gitu. Nah ini kasus-kasus mental juara ini yang juga bisa membawa depresi gitu. Aduh saya biasanya juara 1, 2, 3, kok IP-nya terus ini tiba-tiba 2, itu ya. Nah kasus yang kedua yang ini banyak terjadi tidak hanya di kampus itu ya kontradiksi ya gitu. Bahwa sesuatu ini seharusnya seperti itu gitu ya. Standar-standar yang biasanya kita set sendiri ya kayak tadi ya. Orang tua ngeset standar bahwa anak yang sukses itu kalau begini, kalau begitu gitu. Sementara si anaknya merasa saya sukses gitu ya. Tanpa IP segitu dan seterusnya gitu. Ada standar-standar yang diset kemudian kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kasus yang 3 ini yang banyak juga terjadi ini ya. Harapan besar tapi kemudian tidak terlaksana ya. Udah direncanakan mau menikah tanggal sekian dan seterusnya ternyata tidak jadi gitu ya. Nah, atau yang lain-lainnya. Nah, coba kita tanya ke diri kita sendiri ya. Ada nggak hal yang nyesek gitu ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi ini kita tanyakan kepada atau kita lihat dari sekitar kita gitu ya. Tanda-tanda ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Gejala-gejala ini bahwa merasa tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, ya, penuh penolakan dan seterusnya yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini menarik untuk melihat ya, makanya kita perlu lebih alert ya, lebih waspada kepada sekitar kita ya. Siapa sih yang mengalami depresi? Nah, ini kita lihat nanti statistik di beberapa negara 10841 ya, nanti kita lihat apa maksudnya ya. Nah, kita juga bisa ngetes orang dengan yang dicurigai depresi gitu ya,
dengan ada lembar tes ini. Sebetulnya ini banyaknya di googling, nanti lain kali saya akan tampilkan nih untuk skornya berapa, apakah ini tadi seperti tema masuknya ini hanya kecemasan biasa gitu ya, bukan depresi. Kemudian ini ya, mengenai tadi apa itu stres, apa itu depresi gitu ya. Kenapa juga sering stres itu menjadi depresi? Karena adanya mindset, ya, adanya pemahaman bahwa stres itu jelek gitu, sehingga karena memahami stres itu jelek jadi tambah stres gitu ya, gitu. Jadi ini yang perlu diperbaiki mindset. Ada ini penelitian ya, teman-teman yang tertarik bisa dilihat di TED Talk ya, di YouTube, bahwa stres itu bisa jadi teman kita gitu ya. Maksudnya kita bisa sikapi dengan baik gitu ya. Jadi dalam TED Talk itu disampaikan bahwa kebanyakan yang stres yang kemudian mengalami sakit dan bahkan sampai meninggal itu, mohon maaf ya, itu bukan karena stresnya, ya, tapi karena anggapan mereka bahwa stres itu jelek gitu, sehingga dari situ muncullah penyakit-penyakit lain gitu ya. Sementara sebagian besar yang lain menganggap bahwa stres itu baik gitu. Baik untuk pertumbuhan kita gitu ya, baik untuk berproses gitu ya. Karena apa sih gitu ya yang kegiatan yang enggak ada stresnya gitu ya. Pasti ada stresnya di situ gitu. Tapi stres itu insya Allah menjadi hal yang baik gitu ya. Jadi kondisi-kondisi yang kurang nyaman disikapi dengan baik saja gitu. Ini kalau kita analogikan misalnya apa ya? Saya senang dengan analogi kupu-kupu dari guru saya ya, bahwa kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu yang indah jadi kepompong dulu, dan prosesnya menjadi kepompong itu ya menurut kisah ya katanya itu proses yang membuat kurang nyaman lah si ulatnya itu gitu. Nah, saya orang teknik dan ini Kang Hendrawan dari background-nya mesin ya. Ada satu proses ya Kang yang namanya, koreksi saya kalau salah ya Kang ya, namanya proses annealing ya untuk logam. Jadi betul ya? Oh, betul Bu. Annealing Betul ya. Bu. Jadi untuk Annealing, membuat heat logamnya treatment itu. Nah, coba Kang Hendrawan bisa share itu proses annealing apa Kang? Wah, saya gagal lupa. Jadi sebetulnya untuk menguatkan ya, untuk memperbaiki sifat karakteristik suatu logam, misalkan baja, itu harus diproses dulu. Si bajanya itu dipanaskan sampai melewati temperatur rekristalisasi di atas. Nah, itu dipanaskan, nanti ditahan, ada proses yang quenching, normalizing, nah kayak gitu kan banyak, tergantung proses kecepatan mendinginkan. Nah, ketika logam itu sudah panas, dicelupkan ke suatu cairan. Kalau quenching itu biasanya langsung ke air, nah, itu akan terjadi perubahan struktur mikro, butir-butir logam itu akan berubah. Nah, itu akan menguatkan dia. Jadi kekuatannya akan lebih dari yang sebelumnya. Nah, itu memang proses ya, dipanaskan, langsung dicelup. Kebayang kan kayak gitu. Ya kira-kira demikian. Iya. Saya senang sekali itu tadi saya mengingat tadi Teh Ine ya, proses kepompong. Saya sendiri Teh Ine tahu persis apa yang saya hadapin ya. Nah, saya akhirnya sadar juga nih, tersadarkan, iya kepompong saya ini sekarang. Ternon Teh Ine ya, makasih sekali. Itu saja mungkin keterangan saya tentang heat treatment. Nuhun Kang Hendrawan tentang heat treatment-nya itu ya, itu menarik sekali ya kalau kita amati apa yang ada di sekitar kita ya. Dan Kang Hendrawan semoga bisa menikmati proses menjadi kepompongnya ya Kang. Sama-sama kita nih semuanya sekarang lagi dijadikan kepompong nih Kang di masa pandemi ini ya. Gitu. Seperti para pemuda yang di gua itu ya, untuk bisa berproses semuanya. Insya Allah semuanya akan lulus dengan cum laude ya, menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah, amin. Jadi itu tadi teman-teman menarik sekali ya, proses heat treatment namanya ya, kalau untuk menguatkan logam itu, jadi dipanaskan sampai panas yang tinggi ya Kang ya, kemudian didinginkan gitu ya, dan itu membuat struktur logamnya itu menjadi kuat gitu ya. Nah jadi dari situ itu ada pesan ya, pesan dari Allah untuk kita ya. Ya begitulah gitu. Kalau kita mau menjadi kuat, akan
proses annealing tadi ya Kang ya gitu ya, atau jadi kepompong dulu gitu ya. Ya ada rasa-rasa nggak nyaman apa, tapi ya nikmati aja gitu rasa nggak nyamannya dengan mindset bahwa itu adalah suatu proses supaya tadi kita sampai di menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian ini satu lagi tadi mengenai kenapa depresi semakin banyak, karena ada malu mengakui atau malah mungkin nggak mengenali ya. Dan karena itu ya tadi ada stigma, aduh si Eta jadi depresi si Eta gitu. Nah, coba teman-teman di sini ada yang merasa pernah mengalami depresi nggak? Saya pengen tahu. Pernah teh. Pernah ya Mbak Fufi. Tos dulu Mbak Fufi tos. Saya pernah dulu zaman sebelum mengenal ilmu pemberdayaan diri ya, pernah sampai mengalami itu tadi, tidak menerima kenyataan bahwa sebetulnya kita sudah punya goal ini, ternyata Allah berkehendak yang lain seperti itu. Nah itu akhirnya apa coba, saya pada saat itu di tahun berapa ya, 2000 berapa gitu, sebelum masuk 2010 itu kan, saya sesudah 2010 sih, saya sempat drop, itu terkena lambung, dan itu terus prosesnya terus tidak makin sembuh, semakin akut. Jadi kena infeksi lambung segala macam, bahkan juga sudah psikosomatis sih waktu itu, sampai dokter memberikan obat ya, sampai terakhir gini, dokter tuh mengatakan gini, udah hopeless itu di depan saya kan, bolak-balik saya ke dokter terus kan, Mbak, ini obatnya sudah nggak mempan, yang perlu diberesin itu pikirannya Mbak sendiri. Dari sana apa nggak bingung, pasien digituin. Dokter ya tahu aja ya. Saya dalam hal ini. Iya. Saya cuma protes aja habis itu kan. Ya Allah, kok kayak gini tuh, saya mau berobat ke mana? Kan saya sudah bosan minum obat-obat yang begitu banyak kan. Tapi entah dari sana akhirnya kayak terus Allah akhirnya kayak memberikan ya itu tadi, dari masalah itu kan, kalau kita sudah bisa pasrah ikhlas itu kan, akhirnya Allah menuntun kita, dan lama-kelamaan akhirnya memulihkan, dan saya dipertemukan dengan ilmu-ilmu dari para guru-guru di luar yang non akademis itu kan, dengan ilmu pemberdayaan diri. Akhirnya entah 2018 itu saya langsung kayak up gitu kan, dan saya pulih benar-benar pulih, yang tadinya drop hampir ada 1-2 tahun nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja, karena psikosomatis kan kalau keluar itu kan kayak semua dunia ini kayak berputar-putar begitu, kayak nunjuk di kita luar ya, gitu kan. Mbak Fufi kayak nunjuk. Iya benar banget. Kayak kita ketakutan gitu kan. Terus habis itu 2017 saya diketemukan dengan ilmu pemberdayaan diri, saya belajar dengan salah satu guru. 2018 itu kayak saya sehat total itu, setelah itu kayak terus merasa saya dulu pernah drop loh, kok sekarang bisa on the track dengan aktivitas yang full seperti itu sih pengalamannya. Karena itu kita bisa ketemu di sini ya Mbak Fufi ya. Coba kalau saya tanya Mbak Fufi ya, pengalaman yang terjadi ke Mbak Fufi di masa lalu itu, kalau saya tuker dengan satu rumah yang nilainya miliaran gitu, mau nggak Mbak Fufi? Mbak Fufi pengalaman yang luar biasa. Ya kan, kita nggak, kalau ditawarin apa dunia apa dengan pengalaman itu ditukar dengan ini gitu, kayaknya nggak. Kalaupun ditawari lagi balik lagi ke masa lalu, mau ditukar nggak kejadiannya? Saya pikir juga nggak ya, karena kita dengan itulah kita tumbuh gitu. Itu bukan cuma sekedar kejadian gitu, itu proses kita menjadi tadi ya Kang Hendrawan, menjadi kupu-kupu gitu insya Allah. Jadi kita nikmati prosesnya ya teman-temannya, juga kepada orang-orang sekitar kita yang mengalami ini gitu, disadarkan bahwa ya itu tadi, Mbak Fufi nggak akan ketemu dengan saya nggak bisa belajar dari Mbak Fufi nggak bisa belajar dengan saya, dan kita nggak bisa, ini kita bikin Zoom bareng, ini salah satunya bantuan Mbak Fufi gitu. Jadi dari kejadian-kejadian itu sekarang malah setelah lewat kita ngeliat itu kayak jadi kejadian yang indah ya Mbak Fufi, padahal dulu rasanya mengharu biru
gitu ya. Ya, terima Dan kasih. saya kalau dipertemukan dengan klien-klien yang case-nya sama dengan saya hanya dalam hati hanya tersenyum saya. Saya dulu juga pernah mengalami seperti itu. Nah, jadi itu salah satunya tuh yang Mbak Fufi sebutkan ya. Yakinlah apa yang terjadi kepada kita itu supaya kita nantinya bisa memahami orang lain yang mengalami hal yang serupa dan bisa kita bantu gitu ya. Karena sebetulnya ya Allah yang mau membantu gitu ya. Semua itu bukan kita gitu. Allah yang mau membantu apapun siapapun bukan kita. Tapi tinggal kita mau memilih apa kita mau menjadi bagian dari tangannya Allah untuk membantu gitu ya. Jadi ya kita menyikapi itu sebagai sekolah gitu ya supaya kita paham dan bisa. Coba kalau kita bantuin orang tapi kita belum mengalami, ya kayak gimana ya? Gitu-gitu aja gitu ya. Seperti contoh tadi ya disebutkan oleh mahasiswa itu, Bu, psikolog saya bilang nih saya emang ada-ada kayak gini-gini gitu ya. Saya sih pikir masa psikolog gitu, kayaknya nih anak ini aja yang salah nerima gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada Teh Ani Kuspini nih yang resen Teh. Oh iya ya, ada Teh Ani Kuspini, silahkan mau share atau Iya, mungkin mau sharing. Teh Ani. Langsung di-unmute saja. Ya, silahkan. Teh Ani mau atau tidak atau kepencet mungkin Teh Ani ya. Iya. Ini ada beberapa di chat nih Teh Ina. Jadi yang apa namanya yang sudah pernah ya apa namanya mengalami ya tentu saja nih ada yang tadi ya mungkin yang ini sudah insight-nya udah bagus ya. Jadi oh iya benar ya waktu itu saya begitu. Iya. Iya. Jadi ya itu pas mengalami mengharu biru begitu udah lewat ya insya Allah semuanya itu kejadian yang indah gitu dan saya nggak akan itu iya. dengan rumah bagus alhamdulillah ya bagus tuh. Jadi sekarang kita syukuri itu terjadi gitu ya, kita malah jadi bersyukur dengan itu. Jadi kalaupun nanti terjadi lagi flashback lagi dulu saya mengalami ini gitu ya, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami uang tabungan habis. Saya pernah mengalami dokter udah ya, dokter udah nggak bisa lagi ngobatin saya, pernah tema sampai gitu ya. Nangis sama Allah, minta ya Allah jangan sekarang saya dipanggilnya karena bekal saya kurang gitu ya, gitu pernah seperti itu. Orang-orang tersayang dipanggil ya, Kang Hendrawan tuh sahabatnya Kang Hendrawan itu almarhum suami saya gitu tuh pernah. Tapi sekarang saya melihat itu sebagai bagian dari kejadian yang indah gitu, karena dari situlah saya jadi tumbuh gitu. Ya mudah-mudahan kita semua ya mengalami hal itu gitu. Saya yakin kita semua mengalami hal itu. Makanya Allah pertemukan di pagi ini ya. Gitu. Jadi ini ya mindset yang perlu kita bantu ke sekitar kita bahwa nggak apa-apa kok mengakui ini gitu ya. Karena mungkin aja ngaku tapi terus oh bukan kayak tadi tema bilang gitu. Ya, dan lebih alert gitu ya, lebih waspada kepada sekitar. Aduh, ini kok ada tanda-tanda seperti ini. Jadi minimal jadi teman curhatnya karena jadi teman curhat aja itu sudah separuh dari terapi ya. Cuman mendengarkan aja gitu ya. Dengan tadi ya penuh welas asih, mendengar dengan penuh welas asih. Nah, ini tadi saya ngasih angka-angka di awal tuh angka apaan gitu ya. Salah satu hasil penelitian ini ya, 8 dari 10 orang mengalami stres. Jadi ini yang hadir berapa nih pagi ini tema? 39. Kira-kira yang stres berapa orang ya? 40 berarti 8 kali 4. Terus saya ngaku aja bagian dari yang ini ya, karena kemarin di penelitian saya ada model yang ditolak. Setelah dikerjakan berbulan-bulan pasti uji ternyata masih harus diperbaiki gitu. Jadi 8 dari 10 orang mengalami stres. Jadi teman-teman yang merasa sekarang stres nggak usah khawatir ya. It's okay gitu. It's okay to be not okay gitu ya. 4 diantaranya bisa mendapatkan kebaikan dari stres karena dapat menyikapinya dengan baik ya. Mudah-mudahan kita jadi bagian ini ya. Karena kalau nggak mengalami stres tadi seperti yang proses anilingnya Kang Hendrawan bilang, nggak akan jadi lebih kuat, jadi logam yang gitu-gitu aja gitu ya. Tahu dan menerapkan teknik-teknik cara menyikapi stres. Kalau belum tahu ya kita belajar. Nah, kita di sini saling sharing ya. Nanti nggak cuma saya insya Allah yang sharing. Tidak terganggu dengan kondisi stres itu, sudahlah, kemarin model saya ditolak, berarti Allah akan ngasih ilmu saya yang baru gitu ya. Ya sudahlah, saya putus dengan atau nikah nggak jadi, berarti akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik gitu ya, atau ya pikiran positif terus ya, bahwa stres itu membuat produktif ya.
stres itu jangan menjadikan lebih stres gitu ya, tapi menjadikan produktif gitu ya. Kalau kita diem aja juga itu stres loh. Gitu ya. Jadi mendingan kita berbuat, ada stres ya kita hadapi ya insya Allah. Nah ini tadi yang 4 sisanya itu merasa terganggu. Tadi kan dari 10 orang 8 stres. 4-nya mendapatkan kebaikan dari itu, 4 sisanya merasa terganggu nih dengan stres. Aduh saya harusnya nggak sedih. Padahal sedih itu ya diterima aja. Karena memang begitulah kita didesainnya, ada rasa sedih, ada rasa takut. Asal jangan berlarut-larut gitu ya. Jadi ini karena tidak tahu bagaimana cara menyikapinya dengan baik. Dan kemudian 1 dari 4 orang ini mengalami depresi. Nah ini yang kita perlu waspada ya di sekitar kita, waspada juga dengan diri kita. Kita jangan sampai menuju ke sana gitu. Cari teman untuk curhat ya atau diskusi gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita lebih peka terhadap sekeliling kita ya, bisa saling membantu sehingga orang menjadi lebih produktif dan semoga udah nggak ada lagi kita dengar kasus bunuh diri itu ya. Mungkin tanda-tandanya itu simple ya. Kayak kemarin itu tema waktu kita bagi-bagi nasi bahagia ya. Ada 1 orang dikasih itu marah. Marah dikasih gitu ya. Ini teman-teman yang belum tahu, kita di komunitas ini ada program bagi-bagi nasi kotak ya untuk orang pejuang-pejuang jalanan kepada dia panti-panti gitu. Alhamdulillah makanya kita sebut nasi bahagia tuh karena wajah-wajahnya tuh bahagia gitu ya. Bahagia karena apa? Merasakan kita saling menyayangi gitu ya. Bukan karena, jadi mudah-mudahan nggak ada yang merasa terhina dengan ini gitu. Jadi kemarin ada 1 kasus yang marah gitu ya. Dan marahnya nggak wajar. Nah ini kan pertanda ini. Ini is nothing personal. Dia bukan marah kepada kita ya. Itu. Jadi jangan kita, oh dikasih kok malah marah, jangan gitu. Karena nothing personal. Oh ini Bapak ini punya masalah. Gitu. Minimal kalau kita belum bisa menerapi, minimal doakan dengan sepenuh kasih sayang, ya Allah, Bapak ini lagi punya masalah apa ya Allah, bantu ya Allah. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, barokah. Kalaupun Bapak ini lagi ada masalah, Engkau tenangkan hatinya ya Rob. Itu bisa jadi sedekah kita hari itu gitu. Jadi minimal dengan doa seperti itu gitu ya. Ya kalau punya keahlian untuk menerapi atau kena dan kita lihat kondisinya, kita bisa ajak ngobrol. Jadi tanda-tanda yang seperti itu bisa kita lihat di sekeliling kita. Ini jadi dari 10 orang, 8 orang mengalami stres, 4 orang yang hijau ini dari tadi seperti proses annealing di logam itu ya, dia muncul melebihi yang biru malah ya, lebih kuat si logamnya, dan 4 orang yang lainnya tidak melihat sesuatu yang bisa diambil menjadi lebih baik dari situ gitu ya, melihat stres itu sebagai suatu hal yang buruk gitu ya, dan 1 dari 4 itu kemudian mengalami depresi gitu ya. Jadi 1 dari 10, kita ada 40 berarti. Nauzubillah, enggak kayak saya bercanda. Gitu ya. Nah, ini di sekitar kita ya kita lihat. Nah, ini diambil sebelum pandemi, teman-teman. Ya. Jadi dalam masa pandemi ini kita harus lebih waspada sekeliling kita ya. Anak-anak sekolah mengalami perubahan dan seterusnya gitu ya. Saya tuh di kampus, alhamdulillah TMA sekarang selama pandemi ini ada mata kuliah baru yang dijadikan MKDU, itu namanya Emotional Intelligence. Jadi mahasiswa-mahasiswa dibekali ya gitu. Karena saya ingat gini, tadi hampir sama dengan Mbak Hufi itu dulu waktu umur saya masih berapa ya, sempat mengalami itu. Oh saya sempat mengalami GERD ya, GERD itu jadi asam lambung yang udah kerasa panas ke dada segala macam gitu. Itu diobatin sama ahli gastro. Udah sampai diapa-apain gitu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ahli gastronya sampai tercenung dia, terus lihat nama saya di depannya Miss, bukan Mrs. yang dilingkari. Dia langsung matanya berbinar-binar gitu. Nah, Mbak, ini kayaknya yang jadi masalah, Mbak ini nggak perlu obat, tapi ini dia lingkarin Mrs. saya, jadi dia nyuruh saya cepat nikah waktu itu. Saya karena dulu suka banyak alasan ya, bilang ke dokter itu, Dok, apa dokter bisa menjamin kalau saya nanti nikah itu stres saya berkurang atau malah stres saya nambah? Tapi maksud saya gini, bahwa kalau kita tidak cukup bekal untuk menyikapi setiap kejadian dengan baik, maka menikah atau apa itu hanya akan sementara gitu ya. Gitu. Jadi yang perlu kita pelajari itu
menyikapi apapun tuh kita bisa sikapi dengan baik. Itu ilmu yang kita perlu pelajari gitu ya. Jadi apa ya, unconditional happiness gitu ya. Ya sedih ya diterima, nggak apa-apa, wajar gitu ya. Ada rasa marah ya diterima, wajar, rasa jangan berlebihan. Nah ini Teh Emma, kan banyaknya tuh orang yang nggak merasa gitu ya. Enggak, saya nggak depresi, gitu ya. Malah yang nggak depresi, nggak depresi gitu. Jadi yang pertanyaan pertama sering kita lihat, ini mau nggak orang yang berproses? Karena untuk pemulihan ini perlu proses orangnya. Nggak kayak disulap, duduk, diem, langsung sembuh. Bahkan itu tadi ya, dikasih obat, hanya sementara tenangnya gitu. Jadi ketergantungan obat. Jadi ini yang perlu di proses itu adalah psikisnya gitu ya. Nah, pertanyaannya mau nggak sih orangnya ini berproses, mau nggak diterapi? Nah, yang ini nanti akan jadi pembahasan berikutnya ya. Ada teknik AIDA yang akan saya bahas di pembahasan berikutnya. Teknik AIDA ini di sini teman-teman banyak yang orang marketing mungkin ya, pasti sudah tahu ini AIDA ya. AIDA ini adalah step-step untuk menjual ya, step-step marketing ya. Tapi intinya apa? Saya nggak akan bocorkan sekarang ya. Intinya apa? Bahwa di dalam AIDA ini singkatannya, bukan nama orang. Yang perlu kita tinggikan adalah LKT. LKT apa nih? Ada yang tahu nggak? Loving Kindness Therapy. Nah, Loving Kindness Therapy. Bu Indo ini senangnya singkatan-singkatan supaya gampang nempel ya gitu. LKT itu Loving Kindness Therapy gitu ya. Terapi sederhana semua orang bisa gitu ya. Terapi welas asih gitu ya. Itu. Pernah pasti teman-teman tuh ngerasa ada orang yang kalau kita tuh dekat dengan dia, orangnya nggak ngomong pun kita udah tenang gitu ya, karena begitu banyak welas asih dari dalam hatinya. Maksudnya dia nggak banyak ngomong gitu ya, nggak banyak apa yang dia siapin, tapi saya kalau ada masalah saya pengen deket dia gitu, meskipun nggak ngobrol udah rasanya udah tenang gitu ya. Ini karena orangnya ini punya welas asih yang begitu besar ya, seperti contoh Rasulullah ya, yang punya welas asih yang begitu besar. Dijulidin orang tetap welas asih, diludahin orang tetap welas asih. Ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya, sedikit-sedikit kita contoh. Ini akan dibahas berikutnya ya. Gimana supaya membuat orang mau di terapi atau mau berproses. Nah, yang pertama itu kita hibur dulu ya. Setelah kita dengarkan, curhatkan gitu ya. Mungkin ada sebagian yang dia nggak biasa ngomong gitu ya. Kasih kertas saja tulis, suruh tuliskan dia. Ya, saya biasanya bilang tulisan itu boleh dikasih lihat ke saya, atau kalau kira-kira ini ada aib, nggak usah dilihatin ke saya. Tapi itu harus ditulis. Saya tungguin biasanya, tulis ya gitu. Tulis. Biasanya dia nulis sambil berurai air mata gitu ya. Sudah. Jangan kepo. Kenapa nangis? gitu ya. Nggak apa-apa, itu proses. Selama orang yang nulis kita doakan gitu ya, ya Allah lembutkan hatinya, ya Allah kau angkat masalahnya, seperti itu ya. Atau kita kasih baca Al-Fatihah. Nah, menghiburnya ini teman-teman izin ya, saya ini belum level ustazah ya, tapi sebisa mungkin kita men-share ayat-ayat yang indah dari kitab ya Al-Quran. Ayat penghiburan bahwa Allah menyayangi kita. Banyak sebetulnya, ini saya ambil beberapa ya. Di surat Al-A'raf ayat 2. Ini Quran adalah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu. Jadi mengingatkan bahwa ini Allah udah ngasih kita pedoman. Gitu. Seperti tadi Mas yang tadi akhirnya setelah dia bilang lama sekali nggak sholat, lama sekali nggak buka Quran, kemudian setelah kita berikan penghiburan, gitu. Iya Bu, saya mau mulai ngaji lagi, gitu. Minta dibimbing ke itu. Nah, ini Ad-Duha ayat 3 ya, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ini ada pembahasan yang bagus sekali. Sebagian dari teman-teman kemarin mengikuti ya pengajiannya, tausiahnya Ustadz Doni Amir Sagaf, itu bisa dilihat di googling ya. Pembahasan Ad-Duha. Ini Rasul pun mengalami ya. Ada masa Rasul kan biasanya diturunkan wahyu ya setelah menjadi Rasul. Ada masa itu ya, sebagian menyampaikan 6 bulan bahwa Rasul tidak disapa gitu ya, tidak disapa 6 bulan. Kang Hendrawan kalau nggak disapa istri 1 hari kumaha Kang? Bertanya-tanya ya, ayah naon iya gitu ya, kenapa gitu ya. Pusing.
pusing gitu. Baru sehari gitu. Nah ini Rasul nggak disapa Allah ya menurut beberapa riwayat 6 bulan gitu, 6 bulan ya gitu ya. Kebayang nggak rasanya seperti apa? Seperti kemarin salah seorang, Allah lagi marah nggak ya sama saya? Itu gitu ya. Jadi mengalami masa-masa itu gitu Rasul pun gitu. Dan di situ di Ad-Duha itu Allah mengatakan Allah tidak pernah meninggalkanmu gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang merasa seperti itu, aduh apa Allah marah? Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jalani aja prosesnya gitu ya. Tenang aja di dalam kepompong atau tenang aja di dalam guha. Kalau saya selalu menganalogikan itu ya pemuda yang di dalam guha ini, kita lagi di dalam guha. Sering-sering baca doa itu ya, doa Ashabul Kahfi itu ya. Jadi itu ya, Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu gitu. Jadi mungkin kayak kemarin saya ada rumus jelimet yang kemudian ditolak. Waduh, ini masih ditolak gitu. Saya harus bikin kayak gimana lagi gitu. Ya, insya Allah nanti segalanya menjadi mudah. Jadi pandanglah itu bahwa Allah akan mengasih saya ilmu baru gitu. Itu buat Allah tuh hanya setetes air di lautan gitu ya. Alam semesta Mars aja kita belum nyampe gitu ya. Allah alam semesta gitu. Jadi insya Allah yang sedang dalam kepompong ya, yakinlah bahwa akan diberikan ilmu-ilmu baru sehingga nanti menjadi kupu-kupu yang indah. Di surat At-Talaq ayat 4, barang siapa bertakwa, Allah permudah segala urusannya. Di Al-Insyirah ayat 5 dan 6, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini ayatnya malah diulang ya tuh. Nggak cuma satu kali. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, coba pikir kenapa sih Pak Allah sampai mengulang gitu ya? Kenapa nggak cukup sekali ditulis gitu ya? Mungkin pas sudah kesulitan itu ada kemudahan. Oh iya. Diulang lagi. Oh berarti ini serius gitu ya. Mungkin kita sering lupa gitu ini ya. Aduh susah, ini. Jadi kalau susah itu bahagialah karena setelah itu ada kemudahan, kita ada ilmu baru dan seterusnya. Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 45 dan 153, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi sebelum minum obat, sebelum terapi, ya sholat dulu sama sabar yang dahulukan. At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman sebagian menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Insya Allah kita di sini saling menolong, ya, menjadi teman satu perjalanan menuju ridhonya Allah. Amin. Teh Emma, saya izin sebentar 2 menit ya, bisa tolong di komen dulu sama Teh Emma ya. Iya, mangga. Ya baiklah, memang tadi terpana ya mendengarkan Teh Ine. Materinya sangat menarik. Dan Kak Fufi ya, memang saya juga pernah mengalami tuh fase seperti itu ya. Jadi kalau ya adalah semuanya gitu ya. Ada fase ketika waktu itu saya tidak keluar kamar sama sekali, itu sekitar 2 minggu. Makan juga disuapin sama ibu saya, tidur susah gitu ya. Kemudian ke kamar mandi itu memang hanya untuk berwudu, untuk sholat gitu ya, mandi sebentar itu, udah itu diem lagi, tidur lagi, pengen merem rasanya gitu. Ada fase-fase seperti itu, dan alhamdulillah bisa terlalui gitu. Dan ternyata memang banyak sekali hikmah gitu ya. Saya tertarik tadi masalah puzzle tadi gitu ya, yang disampaikan oleh Teh Ine. Ya, memang kita melihat itu kadang pas berantakannya gitu, aduh ini mau diapain gitu kan, kayaknya nggak kepikiran nih diselesaikannya dari mana dulu. Kemudian ketika menyadari ada yang hilang itu, memang kita fokusnya ke sana gitu, padahal melihat misalnya dari puzzle itu ada 100, ada 2 yang hilang, yang kepikiran yang 2-nya gitu, padahal kita punya 98 yang lain gitu. Itu mungkin yang saya rasakan gitu. Kalau Mbak Pupi gimana nih? Iya, kalau yang puzzle tadi itu saya akhirnya belakangan ini menyadari itu kan setelah banyak belajar dari berbagai macam guru itu kan, iya ya, kehidupan kita ini sebetulnya puzzle-puzzle yang disusun itu kan. Kadang kalau ada satu persoalan yang belum selesai itu kan, ya kita sadari aja, oh jangan-jangan nanti puzzle-nya akan ketemu di hari di waktu berikutnya, entah kapan waktunya itu kan. Seperti kemarin saya sempat 2020 saya sempat jatuh kan, sempat
terjatuh, drop itu kan sudah ada teman yang mengkhianati segala macam itu kan, mana lagi modal untuk bisnis buku saya itu dibawa pergi orang itu kan oleh salah satu tim itu kan. Nah itu jadi pada saat itu memang shock gitu kan, ini apa ya, Allah kok memberikan saya seperti ini itu kan, sampai saya bilang, ya Allah apakah ini ilmumu mau kau cabut itu kan dari saya itu kan, sempat kayak gitu, sempat saya drop seperti itu. Akhirnya pelan-pelan saya menyadari akhirnya di sana kan, oh jangan-jangan ini puzzle-nya akan ketemu di beberapa waktu ke depan. Dan alhamdulillah di akhir 2020 ada salah satu sahabat yang benar-benar dia mendampingi saya dengan penuh ketulusan itu kan, pada saat saya drop itu kan, dia cuma bilang, Mbak Hufi coba ikut salah satu training yang di save itu kan, kemungkinan itu menjadi solusi nanti seperti itu. Tapi pada saat itu pandemi ya, pandemi datang, jadi masih belum dapat infonya. Akhirnya ketemunya adalah dari tim KSB, yaitu Kang Harun membuka self healing itu kan pada saat itu. Ya itu mau nggak mau saya harus ikut itu kan. Minimal saya healing dulu itu kan. Ini ada apa itu kan, seperti itu. Dan itulah akhirnya menjadi pembuka puzzle dari berbagai persoalan yang saya alami di awal-awal pandemi kemarin itu, di 2020 awal-awal itu. Seperti itu. Iya. Ya itulah, alhamdulillah ya. Jadinya semangat seperti ini ya Kak Mbak Hufi ya. Betul sekali Bu Bibi. Begitu puzzle yang ketemu, terus rangkaian ceritanya dalam puzzle itu juga jadi lebih sempurna. Terus akhirnya jadi Masya Allah, terbang kemana-mana dengan sayap yang indah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Bibi. Monggo. Iya. Mangga silakan. Memang begitu. Ya. Teh Ina mungkin. Makasih Teh Ya, Ina. silakan Mbak Ina. Iya. Mohon maaf tadi anak saya minta dibantu cariin baju. Anak saya yang laki bajunya selalu harus mamanya nyiapin. Nah, Iya silakan. jadi tadi semoga ayat-ayat penghiburan itu bisa kita share ya ke sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Ya sekedar kita posting di status gitu ya, seperti itu, minimal itu gitu ya. Saya itu mungkin teman-teman ada yang beberapa yang ini ya, saya lihat buka status saya. Sebetulnya saya tuh kalau posting status buat saya sendiri sebetulnya ya tadinya. Saya bikin gitu apa untuk mengingatkan saya gitu. Pas saya lagi sibuk, ada yang japri, Bu, statusnya mana? Saya bilang ternyata bermanfaat juga buat orang gitu, alhamdulillah ya, syukur gitu ya. Jadi sekarang apakah kita mau jadi bagian orang-orang yang menebarkan kebaikan, atau kita mau menebarkan rasa sedih atau apa gitu ya, ya curhat boleh ya, tapi sama orang yang tepat gitu. Jadi mari kita sama-sama tebarkan kebaikan, minimal kalau ada orang yang lagi galau kayak tadi, dari yang warna hijau nggak menjadi warna apa yang satu itu gitu, begitu baca, oh iya ya gitu ya, kayak itu minimal gitu. Nah ini izin di slide ini saya tampilkan beberapa flyer ya namanya Mbak Pupi ya, yang dibikin oleh saya dan teman-teman gitu ya. Dan ini satu flyer itu, setiap flyer itu ada cerita yang panjang gitu ya. Jadi begitu baca itu saya langsung ingat. Ini kayak flyer yang paling kiri atas itu seperti tadi saya sampaikan satu, dan teman-teman juga pasti punya cerita masing-masing ya gitu. Pernah uang sampai habis, tabungan habis pernah gitu ya. Pernah terlunta-lunta di negeri orang tanpa uang pernah gitu ya. Pernah dokter bilang sakit saya udah nggak bisa diobatin secara medis pernah gitu ya. Orang-orang tersayang dulu yang paling saya takut itu kalau orang yang dekat saya tuh meninggal gitu. Ya orang nggak pernah ada yang bilang saya siap gitu. Tapi waktu itu saya merasa sangat nggak siap gitu. Dan yang Kang Hendrawan tahu ya, saya sempat sedih sekali waktu itu ya. Tapi kalau sekarang saya lihat lagi, ya Allah, semua yang terjadi, yang saya takutkan, yang kita takutkan di masa lalu, lewat kok, kita baik-baik aja. Ya karena ada Allah yang Muhaimin, yang maha menjaga kita gitu ya. Jadi begitu lihat gambar ini, saya baru lihat gambar ini aja deh. Ada Allah maha penjaga gitu ya. Apapun yang dulu-dulu kita takutkan di masa lalu, bisa kita lewati dengan baik. Ini ada flyer yang dari Teh Elis ya. Teh Elis ada ya. Izin Teh Elis nih saya comot flyernya gitu. Ya, dan flyer-flyer yang lain di sini ya. Ketakutan terbesar. Nggak keluar gambarnya ya. Saya nggak keluar gambarnya. Oh, sebentar.
Oh, Ya. mohon maaf, saya belum. Ada sudah? Ada? Ada, Bu. Lihat. Ada kok. Ada ya? Iya. Di layarnya digeser. Layarnya digeser. Ada Teh Ine. Saya ngelihat Ada. bisa lihat foto saya juga ada di situ. Ini Teh Ine beda banget ya yang dulu dengan yang sekarang ya. Beda ya? Yang mana? Oh, ini masih muda sih, Mbak. Jadi masih unyu-unyu nih. Yang bawah sendiri, yang bawah sendiri. Bawah sendiri. Nah. Oh, Auranya lebih memancar yang sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Itu saya dulu takut banget naik kuda ya. Salah satunya takut kudanya keberatan. Paling kanan. Gitu ya. Bisa berani pegang kuda, naik kuda itu jadi simbol buat saya bahwa ada Allah gitu. Ya. Ini tulisannya let your faith be bigger than your fears gitu. Besarkan keyakinan kepada Allah. Kalau kita merasa ketakutannya berlebihan, oh berarti kita dosis yakinnya kepada Allah ini yang perlu kita tambah gitu ya. Apalah, lihat alam sekitar gitu ya dan seterusnya, baca Quran. Terus tadi ya lihat ke belakang loh. Dulu saya takut ini tapi bisa lewat ya, ada yang menjaga saya. Besarkan keyakinan. Ini kalau di save ini ada YKIPS ya. Itu yang sudah dibahas oleh Bunda Wiwi. Jadi silahkan yang mau linknya nanti di YouTube sudah masuk ya, bisa dibuka nanti di YouTube dipelajari. Jadi sebetulnya pembahasan dari depresi ini adalah pendalaman dari YKIPS. Ini yang pertama ini ya, tentang faith, tentang keyakinan. Ini tadi tulisannya apa ya? Oh, ini ya. Jadi ini ya, 80% dari yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi, yang 20% itu tidak separah yang kita bayangkan. Benar nggak teman-teman? Coba lihat di belakang ke belakang yang sudah terjadi. Dulu sempat ketakutan ini ya gitu. Ternyata tidak terjadi yang kita khawatirkan ya. Dan berbeda dengan logika kita gitu ya. Seperti waktu di awal pandemi itu dulu kita aduh nanti gimana ini abang-abang Gojek gimana sekitar kita. Dulu saya dan teman-teman tuh alhamdulillah langsung bagi-bagi sembako. Sempat khawatir juga siapa yang mau ikutan bagi-bagi sembako ya. Masya Allah, di sekitar kita ini banyak pensiunan yang mohon maaf ya mungkin gajinya nggak seberapa, ikutan urunan sampai terkumpul sekian ratus sembako dalam waktu semalam untuk dibagi-bagi. Ternyata nggak masuk logika kita gitu ya. Harusnya orang-orang keep uangnya nih untuk masa pandemi, malah banyak yang berbagi. Jadi jangan khawatir, Allah yang mengatur semuanya gitu. Ya, jadi 80% dari yang kita khawatirkan tidak terjadi, dan kalaupun terjadi yang 20% itu tidak separah yang kita bayangkan. Dan mari jadilah kita penebar berita positif, bacalah yang positif dan bermanfaat. Ini pandemi ini ada makna positif yang banyak orang hindari ya. Jadi yang baik mungkin ya, bukan positif. Dan ini ya, ikhtiar maksimal tanpa terobsesi hasil. Ini di pembahasannya Ustadz Doni ada tentang canduilah prosesnya gitu ya. Hasil itu bukan ranah kita, hasil itu ranahnya Allah. Jadi canduilah proses. Ada prosesnya merasa sedih ya, terima aja. It's okay gitu to be sad gitu ya. Ada rasa marah, ya asal jangan berlebihan. Terima aja gitu ya dan berproses. Nah, kalau Pak Faiz bilang yang itu loh film India itu Kabhi Khushi Kabhie Gham. Oh iya iya. Iya. Nah, ini saya juga ingin mengingatkan, ini banyak teman ya yang ngejapri saya. Bu, saya udah ikut pelatihan ini. Menurut Bu Ina, kalau saya ikut pelatihannya itu gimana, Bu? Gitu ya. Saya tuh nggak pernah melarang ya. Cuman selalu pesan saya gini, tanya kepada diri sendiri, apa sih tujuannya ikut pelatihan itu? Dan kenapa sih dalam setahun ikut pelatihan banyak banget gitu? Kalau saya sarankan, setahun itu ikut pelatihan, kalau bisa tuh 1 aja atau 2 gitu ya. Tapi benar-benar dipraktekin dulu gitu ya. Baru pelatihan lagi yang lain. Karena kalau ini teman-teman, kalau ilmu kebanyakan dan kita nggak praktekkan itu jadi stres. Itu ya. Jadi praktekin. Kenapa jadi stres? Karena sunatullahnya bahwa ilmu harus kita amalkan gitu ya. Jadi kita amalkan dulu gitu ya. Ada teman-teman yang sampai investasinya besar gitu, tapi kemudian, Bu, saya kok udah ikut banyak pelatihan tapi kok rasanya belum ini gitu ya. Karena intinya ini proses gitu. Jangan harap bahwa dengan duduk diam terus kayak sulap gitu ya, alhamdulillah. Bukan sulap ya, langsung ini gitu.
Tapi kalau kita berproses dengan baik, insya Allah, Mbak Wiwi ya ada istilahnya yang 1 minute wonder gitu. Kalau kita benar-benar betul percaya kepada Allah itu, insya Allah gitu ya, bisa mengalami, oh tiba-tiba sakit sembuh, tiba-tiba apa gitu. Tapi itu melalui proses. Nah, di awal saya sebut 3 jurus anti nyesek itu apa aja. Nah, ini sebetulnya kembali pendalaman YKIPS ya. YK itu yakin dan khusyuk. Nah, ini saya lebih bahasnya kepada kenali dan perbaiki self-talk. Jadi yakin dan khusyuk itu akan terbaca dari cara kita berpikir, cara kita bicara, dan cara kita merasa. Oke. Pikir, ucapan, dan bicara. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah mendengar self-talk atau belum ikut pelatihannya, self-talk itu apa sih? Jadi self-talk itu kata-kata yang kita keluarkan sendiri, baik yang diucapkan maupun nggak diucapkan. Nah, katanya kalau perempuan itu self-talk-nya sehari bisa sampai 50.000 ya. Banyak ngomong perempuan. Kalau laki-laki katanya sekitar 20.000. Tapi itu bukan cuma yang diucapkan, dalam hati gitu ya. Ada orang yang datang, terus tiba-tiba hati kita ngomong apa nih gitu ya. Wah, bawa apa nih? Misalnya kayak gitu. Atau lihat mendung di atas, hati kita ngomong hujan nih gitu ya. Itu self-talk gitu ya. Jadi apa yang muncul di pikiran, di perasaan, dan di ucapan, itulah self-talk kita. Jadi jurus pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengenali, oh saya nggak sadar hati saya bilang begini, oh saya nggak sadar pikiran saya begini gitu ya. Nah itu 50.000 loh kita perlu untuk melihat 50.000 nih kita ngomong apa aja sih dalam hati, dalam pikiran gitu ya. Jurus 2 dan jurus 3-nya itu nanti kita bahas di berikutnya. Rumus ikhlas, ada rumusnya tuh ya. Memperbaiki cara berharap. Ini nggak mau move ya, bentar. Nah, ini ya, namanya juga kenali ya. Kita harus kenalan dulu, ta'arufan gitu ya. Ta'arufan dengan diri sendiri. Gitu. Yang diri sendiri kita lebih kenali. Saya lebih banyak ngomong apa sih? Kalau ada orang datang, saya ngomong apa? Ini saya ingin share salah satu kisah yang luar biasa ya. Dari seorang ibu yang dulu di awal-awal itu sering curhat. Dan setelah diobservasi, loh ibu ini kok sering sakit gitu ya. Nah, kemudian ditanya, Bu, kenapa ibu kok sering sakitnya? Ya waktu itu pas dilihat, loh ibu ini sering sakitnya pas anaknya ini datang. Bu, kenapa ibu kalau anak yang satu ya, kalau anak ini datang kok ibu sakit? Ibu ini bilang, habisnya dia kalau datang tuh bawa masalah. Wah, masalah apa Bu? Itu masalah kalau nggak utang, masalah perempuan gitu ya. Nah, ini kan self talk ya. Dan ingat kita nih, terutama ibu-ibu, kata-kata adalah doa gitu ya. Jadi waktu itu ya berproses, saya ajak, Bu, mulai sekarang, yuk ganti kata-katanya yuk. Bahwa mulai sekarang dan selamanya, setiap dia datang, bawa hal-hal yang baik, bawa berita yang baik. Udah diucapin juga, kok rasanya nggak enak ya, gitu ya. Udah disuruh ucapin bahwa rasanya masih tetap nggak enak, kok kayaknya nggak nyaman ngucapinnya. Nah ini artinya keyakinannya yang perlu kita bantu tingkatkan. Misalnya apa? Dengan story yang sederhana. Jadi saya angkat misalnya kasus, mohon maaf ya, Ustadz yang kita sayangi, almarhum Ustadz Uje ya, bilang, Bu, tahu nggak ceritanya Ustadz Uje? Dulunya kan gini, lebih parah lah daripada gitu ya. Tapi lihat perubahannya. Nah mulai ibu ini matanya berbinar. Iya ya. Keyakinannya kita munculkan lagi gitu, bahwa Allah lah yang mengubah hati seseorang. Ayo Bu, sekarang kita ucapkan lagi. Terus diucapkan, kasih lagi keyakinan bahwa, tahu nggak kisahnya Syekh siapa? Sudes ya? Itu ya, yang bikin ibunya kesal gitu, tanda kutip ya, udah bikin makanan ternyata di pasir, dan apa kata-kata ibunya? Semoga menjadi imam. Ya, semoga engkau menjadi imam di masjid. Itulah self talk-nya, itulah doanya gitu ya. Nah, jadi ya mari kita ingatkan diri sendiri ya.
oh iya ya, ini terjadi karena saya sendiri gitu ya, self talk saya perlu saya perbaiki gitu. Dan itu nggak ada panduan bikin kalimat itu harus seperti apa, tapi tanya kepada diri sendiri, enak nggak nih saat bacainnya gitu ya. Kalau nggak enak bisa jadi kalimatnya perlu kita perbaiki, atau bisa jadi karena keyakinan kita yang perlu ditambah gitu ya. Jadi, misalnya ini kemarin yang beberapa kali saya dengar, ini teh saya tuh kok selalu ketemunya dengan laki-laki yang nggak benar. Gitu ya. Ini self talk perbaiki gitu ya. Mudah-mudahan mulai sekarang dan selamanya gitu ya. Kalau ketemu laki-laki ini terutama yang belum berjodoh ya, belum berjodoh lagi juga bisa. Gitu ya. Nah ini ya tadi yang kedua, yang B itu dan mulai sekarang dan selamanya setiap dia datang akan membawa kabar baik, gitu ya. Akan semakin baik dan semakin baik seterusnya. Tapi perlu keyakinan ya mengucapkannya. Nggak apa-apa kalau belum yakin benar, kita perlu kenali, oh saya perlu nambah keyakinannya. Gitu. Tombolnya diputar ke kanan kalau kompor tuh ya. Gitu. Ini yang tadi Mbak Fufi cerita ya, sepertinya semua orang menyalahkan saya gitu ya. Nah ini ya ubah kalimat self talk-nya menjadi positif gitu ya. Jadi latihannya seperti apa? Ya mengenali ya. Bisa jadi mengenali kalimat kita atau melihat yang terjadi di depan kita. Oh, yang terjadi di depan kita ini mungkin ada kaitannya dengan pikiran saya, mungkin ada kaitannya dengan perasaan saya gitu ya. Perbaiki self talk-nya. Nah ini yang salah satu self talk layernya saya bikin dan banyak diminta, padahal kan aslinya juga saya juga ngambil ya ini. Berpikir yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, yang kanan bawah ya, kan? Minta yang baik-baik, insya Allah yang datang yang baik-baik. Ya. Jadi saat di dalam kepompong ini kita perbaiki ininya. Nah, meningkatkan keyakinan gitu ya. Ini pengalaman dari nerapi ya. Meningkatkan keyakinan itu yang pertama kita perbaiki konsep diri. Gitu ya. Teman-teman udah nolak saya, bahkan psikolog bilang saya begini, gitu ya. Bapak saya sendiri begini, saya itu ya. Jadi konsep dirinya tuh sudah nggak bagus gitu, perlu diperbaiki. Gimana memperbaiki konsep diri? Ini yang sering saya sharingkan lagi kisah penciptaan. Dulu waktu di perut ibunda gitu ya, bahwa ada jutaan sperma ya. Jutaan sperma yang menuju satu sel telur dan hanya satu pemenangnya. Siapa pemenangnya? Kita. Ada pesan di situ ya. Kenapa? Kan Allah bisa aja udahlah satu sperma satu sel telur gitu ya. Kok Allah menjadikan prosesnya spermanya begitu jutaan gitu ya, dan yang masuk hanya satu. Ada pesan apa di situ? Bahwa kita lah semuanya memiliki jiwa-jiwa pemenang. Ya, pemenang itu bukan berarti harus mengalahkan orang lain ya. Kita bisa menang bersama-sama gitu. Jadi kisah penciptaan, perbaiki konsep dirinya itu ya. Tadi ya pahami hukum LOA, apa tuh LOA? Attraction. Law of attraction. Hukum tarik menarik gitu ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan gitu ya. Apa yang kita prasangkakan itu menarik hal itu terjadi. Itu sunatullah ya. Bukan karena kekuatan alam semesta, kekuatan Allah. Allah menciptakan alam semesta gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami mengenai law of attraction ini gitu ya. Sunatullahnya begitu. Dan selalu berhusnuzon, berbaik sangka ya. Ya kayak kemarin ya. Dulu tuh kalau saya sebelum belajar self tuh Mbak Fufi kalau ngasih orang-orangnya marah, saya ngomel. Loh, kok tapi karena udah paham. Ini Allah menghadirkan. Kenapa Allah menghadirkan orang ini di depan saya gitu? Dikasih kok marah? Oh, mungkin karena Allah ingin saya lewat saya ya orang ini menjadi lebih baik gitu ya. Minimal dengan mendoakan seperti itu ya. Jadi berhusnuzon. Dan pahami vibrasi hati. Wah, ini vibrasi hati ini satu pembahasan tersendiri ya. Jadi ini kalau tentang vibrasi ini saya jadi lebih paham ayat awal di surat Al-Baqarah itu ya yang ada disebutkan apa ya? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sebelum sholah itu disebutkan kita harus meyakini yang ghaib ya. Dulu tuh saya pikir yang ghaib itu setan. Gitu ya maksudnya. Sampai terus semakin sini saya belajar itu kalau yang sekarang itu disebut dengan quantum energy ya. Bahwa ada vibrasi hati gitu ya. Apa yang kita rasakan
ini banyak yang curhat, Bu, anak saya begini begitu, ternyata yang diterapinya adalah ibunya, termasuk saya dulu juga pernah. Anak saya yang kecil dulu sering tantrum tuh, Mbak Fufi, Tema, teman-teman. Saya pikir anak saya yang perlu diterapi, ternyata yang diterapi saya. Karena ibunya lagi sedih yang begitu dalam, dan itu tuh ada vibrasinya nyampe ke anak saya, ke orang sekitar kita. Dan bukan cuma terhadap orang sekitar kita ya, kalau teman-teman percaya, terhadap barang-barang apa yang di sekitar kita. Karena semuanya adalah makhluk Allah. Ya, semuanya makhluk Allah dan Ke semuanya hewan juga gitu, Teh. Ke iya, hewan juga iya. gitu. Hmm. Kalau kita hatinya lagi galau, hewan itu terasa seperti kucing gitu kan. Dia ikut apa ya istilahnya? Dia ikut kayak protes juga gitu loh. Iya, Seperti iya. itu. Kadang suka ngomel-ngomel sendiri, ini kucing kenapa ya? Kalau dikorek itu kan akhirnya, oh jangan-jangan ini dari hati saya yang lagi ini. Tanaman juga begitu ya. Betul, tanaman juga gitu. Tanaman begitu juga. Oh ya, jadi ini kita nggak punya, sama Allah udah dikasih indikator ya. Kalau Mbak Fufi senang kucing, bisa lihat kalau kucingnya tenang, kalau kucing nggak tenang, apa saya nggak tenang gitu ya. Iya gitu ya. Ya gitu ya, Masya Allah. Jadi sebetulnya kita ini sudah dikasih tools oleh Allah sekitar kita ya, untuk melihat apa sih yang terjadi sama kalbu kita. Gitu. Jadi itu teman-teman, kalau ada masalah sekitar kita, coba kita tanya dulu kepada diri sendiri. Ini hati kita lagi gimana nih? Jangan-jangan dari hati kita gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah sempat ikut percobaan nasi itu ya, mungkin itu ya meskipun di buku tuh banyak ya, ada The Miracles of Water, kemudian kemarin yang dibahas oleh Ustadz Doni gitu ya, ada, cuma kan itu yang meneliti orang lain gitu ya, kita mendengar. Kalau kita melakukan sendiri itu rasanya kan lain ya. Nah waktu saya, Mbak Uwi juga ikut ya, waktu melakukan percobaan nasi, itu saya sempat nangis itu. Jadi itu kita taruh nasi yang kondisinya masih baik ya, 2 sendok di gelas bekas mineral gitu ya, ditutup pakai kain kasa supaya ada lubang-lubang udara masuk dan supaya binatang nggak masuk. Dan di gelas yang berbeda kita tulisi tulisan yang berbeda. Ya, gelas yang satu kita tulisi kata-kata baik, saya bersyukur, saya bahagia, dan seterusnya. Gelas yang satu ditulisi kata-kata yang tidak positif gitu ya. Tapi nggak pakai kata saya gitu. Jadi sedih, bangkrut, apa dan seterusnya 5 baris gitu ya. Waktu awal saya melakukan ini ya cuma gitu ya. Kepo aja gitu kan. Dan saya nggak menyangka bahwa efeknya sebegitu cepat. Hari ketiga begitu dilihat, itu gelas yang dituliskan kata-kata yang nggak positif, Masya Allah, itu jamurnya hitam, menggumpal, keras, nasinya juga begitu gitu ya. Tapi baru 3 hari loh. Sementara nasi yang satu keluar jamur-jamur kayak oncom itu ya, gitu ya. Dan nggak menggumpal seperti itu. Iya. Nangis saya hari ketiga. Saya ya Allah, ini baru nasi gitu ya. Itu kan medianya air ya. Nah, gimana kalau kita kan badannya 70-80% air. Nah, kalau saya marah-marahin anak saya, bukan berarti nggak boleh marah ya. Mulut boleh marah, tapi hati welas asih gitu ya. Itu dari situ saya belajar untuk menjaga meskipun marah, tapi hatinya tetaplah welas asih gitu ya. Karena itulah yang nyampe ke medianya gitu ya. Nasi aja jadi begitu. Nah, kalau orang dekat kita dimarah-marahi dengan hati yang emosi gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya. Ya nanti mungkin bisa kita lakukan lagi percobaan nasi ya untuk yang belum, supaya bisa lebih terasa bahwa sebegitu besar loh efeknya itu gitu. Jadi dan maksudnya bukan sebegitu besar efek tidak bagusnya, tapi berarti sebegitu besar juga efek bagusnya gitu. Begitu kita praktekkan, loh kok anak saya bilang nasi goreng saya enak sekali gitu ya. Loh kok itu loh sampai kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi ini saya juga sambil belajar ya teman-teman ya, bukan berarti saya juga udah hebat banget. Jadi kita latihan terus. Nah, ini ya, izin lagi saya men-share satu surat gitu ya. Jadi ini sering saya share ke teman-teman yang minta di terapi depresi itu ya. Karena tadi ada persepsi. Biasanya tuh kalau yang depresi itu kan hubungan dengan orang-orang kurang baik ya, Mbak Fufi ya. Oh, dia menggitukan saya, oh dia gini-gini gitu ya, gitu. Nah, saya tuh sempat merasa tidak dicintai sih. Iya, merasa tidak dicintai itu yang terasa lebih ini, yang lebih terasa sekali. Kan jadi ya salah satu efek yang besar itu hubungan yang tidak baik. Dan salah satu yang bikin sedih itu
hampir semua tuh ya yang saya bantu terapi depresi itu hubungan dengan orang tuanya yang tidak baik gitu. Dan betapa leganya hati kita ini begitu dengar laporan atau chat dari kita. Ini salah satu ada di grup di komunitas nih yang kita kenal bersama, tiba-tiba ke saya, Bu Ina, alhamdulillah sekarang saya udah bisa berkunjung lagi ke rumah ibu saya, udah kumpul lagi dengan, aduh rasanya padahal udah 10 tahunan dia bilang nggak berkumpul seperti itu, lega sekali gitu ya. Nah saya tuh sempat bertanya-tanya dulu ya, kisah Nabi Yusuf gitu ya, yang waktu kecilnya di julidin gitu ya sama kakak-kakaknya seperti itu gitu. Bayangin julidnya segitu rupa gitu, dicemplungin ke apa? Ke sumur ya. Sumur. Ya, itu julidnya udah keterlaluan lah gitu kalau kita bilang gitu ya. Loh, kok Nabi Yusuf begitu aja sih memaafkannya? Bahkan beliau menjadi raja ya, menjadi raja dan kakak-kakaknya nggak kenal, beliau rangkul begitu aja, nggak ada minta dibahas. Kamu dulu coba jelasin dulu gitu, nggak ada gitu, langsung begitu aja. Saya sempat punya pertanyaan, apa nih ya Allah, apa jurusnya ini? Kok Nabi Yusuf bisa begitu aja memaafkan gitu? Dan alhamdulillah ya di sini teman-teman juga sudah banyak tahu yang teknik Garputala ya. Jadi kalau ada hal yang kita masih bingung atau apa tuh, pegang saja Quran, Bismillah, mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apa ini rahasianya gitu ya. Dan pas dibuka itu, Masya Allah, saya dapat ini. Surat Yusuf ya, ayat 100 ya, ini agak ketutup soalnya kalau di sini. Tutup gambar. Nah ini, kesadaran Nabi Yusuf ya, di sini menjelaskan bahwa yang membuat itu terjadi ada orang tanda kutip ketiga ya, bukan orang setan ya, gitu, yang merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, gitu. Jadi teman-teman nih kalau sekarang ada yang merasa kesal sama seseorang, pengen marah sama seseorang, sadari itu sebetulnya ada di belakangnya siapa gitu ya. Itu loh yang pengen bikin kita marah, itu loh yang pengen bikin kita memutuskan hubungan nauzubillah dengan nauzubillah dengan seorang. Nah, sadari itu gitu ya. Kalau kita menyadari itu ya, insya Allah jadi nothing personal lagi sama orang ini gitu ya. Kayak tadi, loh kok dikasih marah? Oh, tapi ternyata mungkin ada yang mencoba bikin saya marah, ada yang mencoba bikin kita marah. Oh, no, kita nggak akan terima itu gitu ya. Kita udah paham itu. Anak saya sudah ganteng. Maaf. Ini maaf, 15 menit lagi. Nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Makanya saya bilang nanti ada bagian berikutnya. Dan orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. Nah ini teman-teman rewards dari Allah ya. Kalau kita bisa memperbaiki hubungan ya lewat yang kasus depresi ini ya kebanyakan, kita insya Allah mendapat rahmat. Siapa sih yang nggak mau dapat rewards ini? Ya kita semua ingin nih. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu bisa kemudian kita bisa bantu sekitar kita. Nah ini untuk teman-teman yang sudah ikut SAFE, ini ada proses 3P ya tetap ya untuk melakukan safety. Nah, saran saya dalam melakukan 3P akan lebih mudah kalau kita perbaiki dulu self-talk-nya. Sehingga kalaupun mengingat kejadian masa lalu, udah nggak mengharu biru lagi, saya nggak mau ingat mantan saya, gitu. Karena udah sadar loh, Allah mempertemukan dengan mantan itu supaya kita menjadi kupu-kupu, gitu. Sehingga kalaupun itu di-recall, nggak menyakitkan, gitu ya. Jadi ini ya dalam proses depresi itu kita merilis dulu rasa-rasa yang berlebihan ini ya, rasa takut gitu ya, takut, trauma, rasa bersalah, rasa malu dan tak berdaya, duka dan kesedihan. Kemudian ini ya ada ilusi ya, hati-hati dengan ilusi bahwa kita berpisah. Nah, dulu saya punya ilusi, aduh saya berpisah sama almarhum suami saya. Ternyata sebetulnya tidak berpisah ya. Ruh orang soleh itu tetap ada insya Allah. Atau ilusi kita terjebak pikiran, Bu, saya ini beda dengan yang lain nih, saya paling parah gitu. Itulah makanya waktu yang Musa sempat itu ya dalam kisahnya bertanya, ya Allah bagaimana supaya hamba bisa bertemu denganmu, dan jawabannya adalah temukan aku di antara orang-orang yang hancur hatinya. Iya, kita temuin, oh ternyata masalah kita ini bukan apa-apa, yang lain banyak yang lebih parah gitu, dan kita tebarkan ulas asih gitu.
ini kemelekatan kepada dunia ini ya. Saya juga pernah mengalami. Aduh, kenapa kok suami saya diambil? Gitu ya, kemelekatan. Nah, itu semuanya milik Allah gitu ya. Ini perlu sesi sendiri nih untuk membahas kemelekatan kepada dunia ya. Nah, kemudian latihan untuk menerima diri gitu ya. Kita sedih ya, terima nggak apa-apa, wajar ya. Desainnya sebagai manusia itu berdamai dengan rasa yang ada. Dan ini nih yang paling powerful. Pelajari kisah-kisah sebelum kita ya. Terutama nih kisah-kisah di Quran ini banyak sekali ya, kisah-kisah orang suci. Saya dulu tuh kalau mengalami depresi itu, saya pelajari dan saya coba pahami perasaan. Ini kalau yang contoh yang wanita itu di Quran itu apa? Kisahnya Siti Maryam ya, itu yang dibahas Ustadz Duni. Nggak ada suaminya, punya anak gitu. Dikata-katain lagi, dibully gitu. Seperti apa rasanya itu gitu ya. Kemudian siapa lagi? Ibundanya Nabi Musa baru melahirkan udah diminta berpisah sama anaknya gitu ya. Jadi, nah itu kita bisa pelajari bagaimana tuh contoh-contoh yang diberikan menghadapi seperti itu, doa-doanya seperti apa gitu. Rasul pun dan orang-orang banyak pun ada mengalami rasa takut, ada rasa bersalah seperti Nabi Yunus dan ada doanya gitu. Rasa malu dan tak berdaya, rasa duka dan kesedihan, rasa tidak mau mengakui kenyataan. Nah, itu tadi makanya tema ini proses yang wajar ya, bahwa ada periode denial. Menghindar dari itu, nggak mau. Saya nggak mau dari situ, saya nggak mau sering di rumah kan ada masalah. Jadi seakan-akan nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu denial. Ini nggak apa-apa, satu tahapan yang perlu dilalui. Nah, ini mudah-mudahan sudah jadi ya tiga slide ya. Ya, kita langsung bicara PR ya. Home fun ya. Nah, untuk saya juga, untuk teman-teman semua, ya mari kita kenali kalau masih ada ya. Dan wajar sih ini proses ya, akan tetap ada gitu, 1-2 gitu ya. Jadi kita harus cepat-cepat kenali, yang ini perlu saya cepat-cepat perbaiki. Kenali self-talk tidak positif. Ya. Saya selalu ketemu dengan laki-laki nggak benar itu. Self-talk-nya apa saja, pokoknya begitu pas kita recall, aduh nyesek. Nah ini kan kita nyari jurusan nyesek. Perbaiki dulu self-talk-nya. Ya, nanti teknik yang lain kita bicarakan di sesi berikutnya insya Allah ya, semoga sehat semua. Jadi PR-nya sekarang dan nanti kalau yang mau diskusi di pertemuan berikutnya silahkan ya. Saya kemarin ketemu self-talk yang tidak positif ini Bu, kemudian saya perbaiki dan rasanya seperti apa. Ya, cobain aja 1 minggu itu diulang-ulang terus kayak tadi contoh ibu yang tadi itu ya. Setiap ketemu anaknya mulai sekarang dan seterusnya anak saya semakin baik. Nah ini saya juga punya contoh. Dulu saya punya teman, ini mohon maaf ya, kalau datang itu pinjam uang. Nah sampai saya di titik sadar bahwa dia minjem uang bukan karena dia minjem uang, karena saya yang mikir kalau dengar dia mau datang pinjam uang nih gitu. Self-talk saya dulu kayak gitu dan saya perbaiki mulai sekarang dan selamanya. Kalau teman saya ini datang, dia akan bawa berita baik. Masya Allah itu benar sekali, dia datang bawa bukan saya mengharapkan banget, tapi dia datang bawa risoles, nggak ngomong uang gitu. Jadi ini hal kecil tapi kan kita perlu beresin gitu ya gitu. Jadi yuk kita kenali self talk-nya ya, kenali rasa yang ada. Untuk teman-teman yang sudah bisa safety silahkan di typing 3P. Untuk yang belum tahu caranya bisa nanti konsultasi dengan teman yang sudah bisa gitu ya. Kemudian itu ya, tingkatkan keyakinan kepada Allah. Ya tadi perbaiki konsep diri kita. Tadi kita adalah pemenang ya, yang 1 sperma yang berhasil menembus. Ini ada 11 tips menghadapi masa pandemi. Pahami fakta, bukan hoax, bukan hanya rasa gitu. Jadi ini faktanya apa? Pandang secara keseluruhan tadi puzzle ya. Ya kalau masih belum tahu itu puzzle ini buat apa, ya percaya Allah akan menunjukkan itu sebagai yang baik, atau langsung ya pakai tadi teknik Garputala, pegang Quran, tanya, minta petunjuk ya Allah, apa maksudmu? Puzzle ini saya belum paham. Cari hikmahnya, insya Allah mendapat jawaban dari Allah. Cari sumber kecemasan, serahkan kepadanya. Ya. Kalau emosi tahan dulu, pahami dulu ini ada apa gitu ya. Jangan takut atau malu untuk meminta tolong. Ya, insya Allah tadi menjadi yang hijau tadi ya, yang naik ya kalau mengalami stres itu. Ikhtiarkan untuk hasil terbaik, siapkan untuk hasil terburuk. Nah ini yang kita perlu siap. Maksudnya apa nih? Prepare for the worst. Ya. Expect
for the best, gitu, atau prepare for the worst expected. Ya pokoknya kita ikhtiarkan hasil terbaik, tapi bersiap-siap kalau hal yang terburuk tanda kutip terjadi. Ya, jadi kita nggak kagetan gitu. Kalau ini terjadi kita siapkan itu, tapi kita ikhtiarkan yang terbaik. Hindari menunda persiapan kondisi terburuk. Ya. Bangun koneksi kepada Sang Pencipta, kepada orang sekitar, saling bantu. Ya. Ini salah satu wadah untuk bisa kita saling terkoneksi dan saling bantu. Latih terus self-compassion dan hati welas asih. Ya. Aduh, saya kok kalau ketemu dia kok rasanya kesel ya. Nah itu cepat-cepat perbaiki. Gitu. Cari alasan apapun supaya kita bisa mencintai dia. Selalu luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah ini kebal, ini singkatan dari yang dikasih dari Pak Faiz guru kita ya. Kebal singkatan, Kak ya. Kuatkan emosi dan body ya, fisik ya. Awalnya agama, spiritual, dan lawan segala sumber kecemasan dengan ini ya, dengan safe. Maksudnya safe itu berproses secara spiritual. Hindari kecemasan berlebihan supaya tidak menebar dan menimbulkan sumber kecemasan. Ya kalau lagi rasa cemas berlebihan, mendingan diam dulu, muhasabah dulu, ya perbaiki dulu hati. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan jurus kedua, dan sambil menunggu pertemuan di jurus kedua, semoga semua kita, termasuk saya, berproses untuk menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, ini Ines. tadi. Ya, terima kasih Teh Ina. Ini tadi ada yang chat tanya gimana cara Garputala. Nanti bisa coba WhatsApp saya bantu untuk teknik Garputalanya lebih detail seperti itu. Ya. Karena itu perlu waktu tersendiri ya, supaya bisa dapat feel-nya biasanya. Ada audionya juga, kalau ada yang punya Telegram ya nanti bisa di-sharing ya Mbak Fufi audionya tentang Garputala. Ya. Tapi intinya bahwa masalah apapun curhatkan kepada Allah dan insya Allah langsung mendapat jawabannya dengan memegang Quran, curhatkan, buka secara acak, tapi nanti ada detailnya ya, nanti bisa dibantu Mbak Fufi, masuk aja ke ini ya, ke Telegramnya Mbak Fufi. Ada lagi Mbak Fufi yang bertanya? Tema? Ya, minta ininya bahannya katanya. Oh, boleh. Nanti saya share di grup ya. Iya, baik. Audionya di Telegram nanti ya, masuk ke grup Telegram, boleh ke Mbak Fufi nanti kan. Iya. Baiklah. Apa ada yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman? Iya, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tadi saya menitikkan ke Teh Ina tadi yang self-talk itu ya. Saya beberapa tahun, 2 tahun yang lalu tuh kalau alumni training saya berlakukan ada satu hal yang saya berlakukan ke mereka Teh. Jadi kadang mereka sebelum belum ikut training saya itu kan suka gini ya, suka ngeluh gitu kan, suka curhat di sosmed itu kan. Nah itu kadang kalau mereka berteman dengan saya di Facebook, itu saya suka baca itu kan, wah ini nggak positif banget itu kan. Nah karena saya ada grup khusus ya, akhirnya saya berlakukan ada 2 jurus yang saya berlakukan untuk mereka seperti, dan ini wajib dilakukan kan. Jadi saya ada satu guru yang menyampaikan kalau kamu ingin mendapatkan hal yang positif itu kan, baik itu di sosial media dimanapun bentuknya itu kan, lakukan 2D, yaitu postinglah daganganmu dan dakwah di sini terserah, bisa dengan kata-kata motivasi, kata-kata inspiratif, itu seperti itu. Jadi hanya 2D saja itu yang ditulis di sosial media itu kan, yaitu dagang. Kalau memang teman-teman yang ada di sini punya produk ya silakan, nggak apa-apa. Sosial media itu untuk media promosi teman-teman semua. Dan satu lagi ditambahin, yaitu adalah dakwah. Dakwah di sini adalah silakan kalian posting kata-kata motivasi, kata-kata positif di dalam sosial media masing-masing seperti itu. Biasa nih 2D ya. 2D jadi. Ya, 2D. Tambahan ilmu lagi 2D. Sip ya. Yang minta link nanti bisa dibantu di grup ya. Ada link di grup. Iya, silakan masuk ke grup KSB sharing, nanti di situ kita akan bagi semuanya. Iya. Insya Allah mungkin sesi berikutnya mungkin Kamis ya, nanti diinfokan lagi ya di grup. Iya. Iya, ada lagi barangkali teman-teman yang akan menyampaikan. Kita masih ada waktu 5 menit. Ya. Mungkin ada yang tanya dari audiens. Boleh.
Atau sharing boleh. Ya, barangkali sudah cukup mungkin Teh Ine, Mbak Pupi. Ya, tadi memang banyak sekali yang dibahas ya mengenai apa namanya depresi, dan tentu ini depresi juga kan banyak dampaknya ya, dampak pada dirinya sendiri, pada lingkungan, karena orang yang depresi juga mempengaruhi juga kan ke lingkungan sekitar ya, sehingga pada saat terapi itu juga kita harus memperhatikan juga orang-orang sekitarnya, karena yang ini sudah jelas dia depresi. Nah, yang lain yang terimbas itu apakah anaknya gitu ya, keluarga yang lain itu juga bisa ada dampaknya gitu. Ini apa namanya pernah saya temukan gitu. Tapi memang mirip-mirip juga ya tadi Teh Ina bilang anaknya tantrum yang diterapi ibunya dulu gitu. Ya, karena ya ada hubungannya. Jadi apalagi memang pada orang yang sudah kita lihat ini memang depresi, itu pasti lingkungannya juga perlu penanganan khusus juga gitu. Jadi tadi ada beberapa poin yang saya catat nih mengenai ventilasi, pentingnya ventilasi kita ya untuk bercerita, tapi bukan sekedar curhat. Jadi artinya memang harus mencari orang yang tepat gitu, yang bisa memberikan solusi ya, jalan untuk menuju solusi gitu, bukan malah ngobrak-ngabrik sana sini begitu. Kemudian rasa empati kita pada orang lain, karena tadi memang depresi itu bisa memang mengenai kita sendiri atau orang lain yang kita tidak tahu dan tidak menunjukkan gejala-gejala, nggak tahu mungkin ini apakah ke arah depresi begitu, atau tahu-tahu kejadian aja gitu ya, seperti yang kayak ini alami itu akhirnya kan membuat kita semakin peduli gitu dengan lingkungan kita ya, menyapa teman-teman yang udah lama nggak ada kabarnya, misalnya saat pandemi ini ya Teh Ine, bahkan saya di salah satu grup itu suka di absen ya takut ada yang sakit, jadi suka kita absen satu-satu, mana nih orang-orang yang biasanya komen terus hilang gitu. Ya. Salah satu kepedulian ya. Betul, dan itu kan bahkan setelah kita tanya gitu di grup, ada yang japri gitu. Duh, sebetulnya saya punya masalah nih gini. Ada yang begitu, Teh Ine. Jadi kalau kita tidak care ya, walaupun nggak ketemu muka seperti ini ya, minimal di ini aja, di mention gitu. Itu ternyata mereka sangat ini ya, jadi ada masalah dan tidak bisa menyampaikan gitu kan. Akhirnya ketika kita mention, tiba-tiba ada yang ngejapri, sebetulnya saya punya masalah gini, akhirnya telepon gitu. Ya seperti itulah kita bentuk kepedulian kita pada orang lain. Dan tadi yang penting sekali ini mengenai mindset ya, mindset mengenai stres itu sendiri. Jadi ya memang harus kita terima, dan ini memang hidup itu ada stres pasti gitu kan. Dan dengan cara kita mengatasi stres ini akan menambah kita akan menjadi lebih kuat, lebih tinggi lagi gitu, dan nanti akan bisa mengatasi stres-stres yang akan kita dapatkan di masa depan gitu. Jadi tidak usah cemas dengan itu. Dan poin yang penting lagi nih, Teh Ine, banyak sekali poin pentingnya soalnya mengenai praktek, Teh Ine. Praktek ya. Iya, praktek ini. Jadi sama sih, saya juga ada beberapa yang saya sudah ikut pelatihan ini, kok nggak ada dampaknya ya dilakukan tidak gitu. Itu dia. Dan tidak ada yang instan ya, jadi memang kita harus mengikuti step by step gitu. Mungkin Mbak Pupi boleh komen dulu ya. Juga buat teman-teman yang Bu, kenapa ya saya males nih praktek Bu gitu nih. Itu banyak yang karena takut ya, kayak ada satu ruangan di rumah, saya nggak mau buka itu Bu, saya nggak mau buka itu gitu. Nah itu makanya saya bilang perbaiki dulu self talk-nya. Kalau positif mindset, buka pintu itu, oh mantan itu biasa aja. Ada kemarin topik mantan berdamai dengan mantan. Nah, kalau ada yang mau lihat itu ada YouTube-nya. Karena memahami, oh Allah pertemukan saya dengan mantan ini, yang misalnya untuk teman-teman yang punya mantan yang sempat bikin galau itu, karena supaya tadi saya jadi kupu-kupu gitu. Nah, tadi karena udah paham proses logam untuk bisa menjadi lebih kuat itu, ya dia dianiling gitu. Dia dipanaskan dengan sangat tinggi terus didinginkan gitu. Dinginnya beda jauhnya gitu. Jadi sudah melihat itu sebagai oh itu memang saya dikasih itu supaya lebih baik. Jadi nggak takut lagi buka pintunya ya Tema ya. Nah,
Ya, buka aja pintunya insya kan Allah. bagus. Gitu ya untuk teman-teman juga ya. Insya Allah. Dibuka aja deh. Baiklah, saya juga soalnya mau membuka pintu nih. Wah, Allah. Perlu membuka pintu ya, insya Allah Iya, segera mungkin. praktek itu penting sekali ya. Itu juga kemarin saya dapatkan waktu di Save Total Solution itu bolak-balik Pak Faiz itu kenceng banget sama Pak Iwan Pambudi itu ngomong ini harus praktek. Saya cuma tertegun aja. Sampai seditekan seperti itukah praktek gitu kan. Tapi memang iya ternyata setelah kita praktek itu seperti kita minum obat itu ya Teh ya. Minum obat, kalau obat itu kita sakit, lalu obat itu kita anggurin, dikasih dokter, kita anggurin aja ya, mau mana kita tahu efeknya di tubuh kita seperti apa ya. Nah, ilmu-ilmu pemberdayaan diri itu kan juga seperti itu ya, termasuk ilmu self itu kan. Kalau kita nggak praktekin, kita nggak tahu rasanya itu. Gimana rasanya kita di 3P, gimana rasanya kita di CS3, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau setelah kita tahu, praktek sendiri, tahu rasanya, oh ternyata seperti ini ya. Enak. Manfaatnya untuk diri kita. Seperti itu. Iya, Mbak Pupi sudah tamat. Sudah merasakan. Mbak Emma, Iya. sebelum Mbak Emma tutup, saya ingin menyapa nih, ada beberapa yang baru bergabung. Ada Dokter Saiful. Dokter Saiful, Assalamualaikum, sehat. Tadi sekitar ada 40-an tadi Teh. Iya. Ada suami, ini Dokter Saiful suaminya Mbak Tina, nih seangkatan dengan kakak saya, 84 nih tema, Dokter Saiful ya, bener ya? Oh iya. Ada Mbak Eri dari Tangerang, yang mudah-mudahan bisa ikut terus ya Mbak Eri, sehat-sehat ya. Ini lagi sambil ngasuh cucu ya Mbak Eri. Dan teman-teman yang lain, terima kasih ya sudah ikut bergabung. Nanti ada sesi foto ya Mbak. Iya, mangga. Baiklah, karena waktu juga ya, ini sudah jam 7 lebih, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berkumpul, sudah ngalor ngidul sana sini yang banyak ilmunya ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Nah, ini ditekankan. Tekankan kembali. Terima kasih kehadirannya kepada teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini, kemudian pada narasumber yang luar biasa, Teh Ine, dan juga Mbak Pufi yang mendampingi. Jazakumullah khairan kasiro. Dan pertemuan kali ini kita tutup saja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita foto dulu ya sebentar ya. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Ya. Terima kasih Mbak yang sudah Sehat-sehat semua. Dulu nih sebentar. Oh iya, Bu Neneng mau cerita. Oh, nggak tahu gimana mulainya. Baik, nanti kita cerita-cerita ya, Bu Neneng ya, pada pertemuan mendatang. Jangan lupa nanti pertemuan yang akan datang hari Kamis ya. Teh ini di foto dulu barangkali. Iya, saya yang foto ya. Iya, mangga. Yang ini kok saya error. Yang bisa dibuka screen-nya silahkan ya, supaya kita bisa saling kenal. Ya. Yang belum masuk Ada grup bisa screen. masuk grup nanti. Iya, nanti rekamannya bisa di-share di sana, dan saya juga akan share nanti teknik garpu talanya seperti apa. Jadi biar bisa dipraktekkan. Nanti rekamannya. Mohon maaf, saya nggak bisa on kamera ya, Teh. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. 1, 2, 3. Foto, sebentar ya. Saya perlu copy dulu yang pertamanya. Sekarang screen yang kedua. Satu, 2, 3. Ya, sudah. Iya, sudah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu. Sampai ketemu lagi semuanya. Mangga ngapunten kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Salam, hatur nuhun. Ya, izin untuk end meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Hendrawan nuhun. Neneng nuhun.